Bab 281. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Notifikasi baru muncul saat dia mencoba memilih nama Noah. Sama dengan. Silakan pilih generatif untuk anggota baru. Generatif yang cocok untuk anggota House Noah Knight, 2 tersedia. 1. Thief Scout. 2. Thief Assassin. Silakan pilih satu opsi. Tanda pisah. Catatan, setelah generatif dipilih, genre tersebut tidak dapat diubah lagi. Sama dengan. Mata S menyipit saat dia melihat detail generatif dan melihat dua generatif yang tersedia untuk Noah dan merenung. Jadi, ini seperti memilih jalan bagi anggotaku untuk berjalan dalam hidup mereka, tetapi jalan ini hanya terkait dengan Thief. Aku bertanya-tanya apakah aku memiliki generatif, karena sistem tidak memberitahuku sebelumnya, itu mungkin berarti aku tidak membutuhkannya, atau sistem membiarkanku memilih di masa mendatang. Namun, memilih jalan bagi seseorang benar-benar berbeda. Aku bukan orang yang gila kendali, dan kupikir setiap orang berhak memilih apa yang ingin mereka kejar dalam hidup mereka. Yah, mereka tidak punya banyak pilihan karena mereka harus menjadi pencuri, tidak peduli jenis apa yang mereka pilih, itu tidak banyak bedanya, bagian ini adalah satu-satunya pilihan yang mereka punya, jadi aku tidak akan mengambilnya dari mereka. Karena aku seorang pemimpin, aku harus bertindak seperti seorang pemimpin dan memperlakukan semua orang dengan baik, jadi mereka tidak akan merasa seperti berada di penjara. S berterus terang kepada Noah tentang pro dan kontra genre pencuri. Dia memberitahu Noah cara kerjanya dan begitu Noah memilih jalan, dia tidak akan pernah bisa mengubahnya dan harus menjalaninya selama sisa hidupnya, tidak ada ruang untuk penyesalan di kemudian hari. Noah sempat terkejut ketika mendengar penjelasan tentang genre pencuri karena memilih jalur kultivasi adalah mimpi yang mustahil baginya karena dia tidak dapat menerobos ke alam berikutnya dengan garis keturunan dan rasnya yang terbatas. Namun sekarang dia diberi kesempatan untuk mengubah seluruh hidupnya dan menjalani jalan pilihannya sendiri meskipun itu terkait dengan pencuri. Dia tetap merasa bersyukur dari lubuk hatinya kepada Dewi dan terutama kepada S yang memberinya kesempatan fantastis ini. Terlebih lagi, Noah telah melihat genre pencuri miliknya, yang mengatakan, hanya ketua keluarga yang dapat memilih, yang berarti dia tidak memiliki suara apapun jika S memutuskan untuk memilihnya, dan dia tidak perlu memberinya penjelasan apapun. Namun tidak melakukannya dan memberinya pilihan, ini sedikit meningkatkan posisi S di hatinya. Ketua, terima kasih atas kesempatan ini, dan aku tidak akan membuatmu menyesal memberiku pilihan ini di masa depan. Noah tiba-tiba mengubah cara dia memperlakukan S dan membungkuk ke arahnya, bahkan dengan luka-lukanya. Tidak perlu berdiri dalam upacara denganku. Kita berdua sekarang adalah anggota dari keluarga yang sama dan ini menjadikan kita keluarga, dan sebuah keluarga perlu memperlakukan satu sama lain dengan sopan dan menghormati keinginan satu sama lain. S menyatakan dengan senyum tipis seperti seorang pemimpin, tetapi orang bisa melihat sedikit kemerahan di wajahnya. Tidak heran para orang tua itu merasa sangat malu ketika mereka sendirian setelah melontarkan semua omong kosong ini. Menjadi seorang pemimpin benar-benar sulit. Dia berpikir ketika dia mengagumi para pemilik kenangan ini, dia hanya biasa bertindak. Tetapi Noah tampaknya tidak menyadari ada yang salah dengan kata-kata S, dan dia merasakan kehangatan di hatinya ketika dia mendengar keluarga. Dia benar-benar berbeda. Pemimpin, aku memutuskan ingin menjadi Thief Assassin. Aku akan melindungi keluarga kita dengan hidupku, kata Noah dengan tekad yang tak pernah padam. S dapat mengatakan bahwa Noah berbicara dari hatinya ketika dia membuat janji ini, dan dia juga merasa memiliki satu atau dua anggota bukanlah hal yang buruk. Baiklah, aku memilihnya untukmu, kata S saat dia membuat pilihan. Sama dengan. Pemimpin keluarga telah memilih opsi 2, Thief Assassin untuk anggota keluarga Noah Knight. Sama dengan. Noah juga mendengar suara Dewi di kepalanya, dan antarmuka itu muncul di depannya lagi. Garis bawah. Selamat, Anda telah ditunjuk sebagai Thief Assassin oleh House Leader. Thief Assassin Introduction, seorang thief yang juga ahli dalam seni pembunuhan. Peran Thief Assassin, setiap kali pencurian direncanakan, tugas Thief Assassin adalah memastikan tidak ada yang menghalangi pencurian dan membungkam siapapun yang mengancam pencurian dan membuatnya sempurna. Tanda pisah. Status rumah pencuri Anda telah diperbarui.
Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. S juga melihat Thief Assassin Introduction ini dan merasa ini lebih seperti posisi garda depan dalam pencurian. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya karena dia telah mengalami sendiri betapa berbahayanya orang-orang yang melindungi perbendaharaan itu. Terima kasih, Dewi, atas persetujuan dan bimbinganmu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Noah dengan cepat memuji sistem itu dengan suara tegas. S merasakan wajahnya memanas ketika dia melihat penghormatan di mata Noah. Dia benar-benar meremehkan kekuatan keyakinan Noah pada dewa. Tanpa sepengetahuan S, seluruh ras iblis sangatlah religius, dan beberapa dari mereka bahkan lebih taat daripada Noah. Itulah mengapa Noah cepat percaya bahwa sistem itu memang dewa atau jika itu adalah manusia, mereka tidak akan pernah mempercayainya secepat dan membabi buta. Kau tidak perlu mengatakannya keras-keras di masa depan, cukup di kepalamu, Dewi, dapat mendengarmu di mana saja. Selain itu, jika orang tahu kita dapat berbicara dengan dewa, mereka mungkin akan menganggap kita orang gila atau lebih buruk lagi, mengejar kita untuk mencari tahu tentang rahasia kita. Aku memperingatkanmu, meskipun kita menerima bimbingan dari Dewi. Tetapi, Dewi tidak akan menyelamatkan kita jika kita dalam bahaya atau bahkan mati. Jadi, pada akhirnya, kita harus mengandalkan diri kita sendiri dan merahasiakan ini sepenuhnya. S memperingatkan dengan tegas. Dia telah mengalami sendiri betapa serakahnya seorang kultivator, dan mereka dapat melakukan apa saja untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan monster tua yang sangat cerdik seperti Gordon pun tertipu olehnya karena keserakahannya akan kekuasaan. Aku mengerti, itu memang kesalahan. Aku hanya terlalu bersemangat. Pemimpin tidak perlu khawatir lagi tentang itu. Noah mengangguk tegas untuk mengerti. Dia pernah menjadi korban hal yang sama di masa lalu, dan dia tahu siapapun akan mengetahui bahwa S dapat menghubungkan mereka dengan seorang dewi. Semua orang akan memburu S sampai ke ujung dunia ini. Noah tidak ingin ini terjadi, karena dia adalah dermawannya dan pemimpin keluarga yang harus dia lindungi. Periksa antarmuka rumah pencurimu. S ingin melihat perubahan apa yang muncul di antarmuka Shadow sebelum memeriksanya sendiri. Ya, aku juga ingin melihat apa yang aku dapatkan. Dia hendak mengatakan Dewi lagi, tetapi dengan cepat berhenti dan mengubah kata-katanya. S mengangguk, melihatnya sudah begitu waspada. Noah dengan cepat membuka status rumah pencurinya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Anggota rumah, Noah Knight perempuan. Ras, iblis. Garis keturunan, iblis malam. Garis keturunan kelas 1, dapat ditingkatkan. Genre pencuri, pembunuh pencuri pemula. Peringkat rumah, anggota baru, dapat ditingkatkan. Budidaya bela diri, tahap inti sungai perak dari alam inti sungai Ki. Bakat, rendah dapat ditingkatkan, poin rumah. 10. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 0. Hukuman rumah, 0. Toko rumah. Pembunuh pencuri, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Noah sangat gembira melihat toko rumah akhirnya dibuka, dan itu khusus untuk pembunuh pencuri juga. Tapi dia tidak membukanya dan dengan cepat bertanya pada S. Pemimpin, apa peringkat rumah ini, dan apa tujuannya? Dia tidak melihat kolom ini sebelumnya, yang berarti itu hanya muncul setelah genre pencurinya dipilih, dan tampaknya mudah untuk dinaikkan juga. S juga menyadari hal ini dan bertanya pada sistem. Peringkat Thief House ditempatkan untuk menentukan senioritas anggota, dan itu juga mewakili kontribusi yang mereka buat untuk rumah pencuri. Semakin tinggi peringkat rumah, semakin banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan. S hanya mengulangi apa yang baru saja dikatakan sistem kepadanya. Dia tiba-tiba merasa kesal karena dia harus bertindak seperti seorang penerjemah karena sistem tidak dapat berbicara atau menjawab pertanyaan Noah seperti dirinya. Sistem hanya dapat mengirimkan pemberitahuan atau peringatan di kepala mereka, tidak ada yang lain. Mungkin begitulah yang akan dirasakan sistem dengan semua pertanyaanku juga, renung S, dan akhirnya mengungkap mengapa terkadang sistem menolak untuk menjawabnya. Itu terlalu menyebalkan. Sebelum Noah dapat mengajukan pertanyaan lanjutan terkait peringkat rumah, dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya. Mengapa kamu tidak membuka toko dan melihat apa yang kamu dapatkan dari Dewi? Aku yakin itu akan membuatmu terpesona. Mata Noah dengan cepat berbinar karena kegembiraan. Mendengar ini,
dan tidak lagi memperhatikan es dan dengan cepat membuka toko rumah pencurinya yang unik. Mata Noah dengan cepat berbinar karena kegembiraan mendengar ini dan tidak lagi memperhatikan es dan dengan cepat membuka toko rumah pencuri uniknya. Es menghela napas lega dan juga melihat ke toko rumah pembunuh pencurinya dengan rasa ingin tahu. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Toko rumah pembunuh pencuri. Bagian harta karun. Bagian pengetahuan. Bagian evolusi U0026 pil. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Noah membuka bagian harta karun pertama dengan penuh semangat. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Bagian harta karun, pencuri pembunuh. Set belati malam tanpa akhir, 32 pin belati kelas legendaris. Peringkat rumah 4 yang diperlukan, anggota lama. Harga, 10.000 poin rumah. Tanda pisah, senapan angin runik tanpa angin, kelas legendaris. Peringkat rumah 4 yang diperlukan, anggota lama. Harga, 10.000 poin rumah. Tanda pisah, set armor pencuri pembunuh, kelas legendaris 8. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota luar biasa. Peringkat pencuri pembunuh yang diperlukan, pencuri pembunuh trainee. Harga, 100.000 poin rumah. Tanda pisah, koin pelarian hidup, 3. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal. Harga, 1.000 poin rumah. Tanda pisah, catatan, toko akan diperbarui pada peringkat rumah, anggota veteran. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Noe tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dilihatnya dan membacanya lagi dan lagi sebelum matanya menjadi lesu. Meskipun semua barang di toko itu tak ternilai harganya di dunia ini. Tetapi dia tidak bisa mendapatkannya karena persyaratan yang keras itu. Apalagi mengumpulkan semua peringkat rumah itu, poin rumah saja sudah cukup untuk membuat Noah putus asa karena saat ini dia hanya punya 10 dan yang termurah adalah 1.000 poin rumah. Es juga agak tidak percaya ketika dia melihat semua barang itu di toko pencuri Noah. Dia terkejut bukan karena persyaratannya, tetapi dari nilai harta karun itu. Bahkan dia tidak punya harta karun semacam ini di toko sistemnya. Dia bahkan merasa sedikit lebih baik melihat semua persyaratan yang menyertainya, dan dia tahu Noah masih harus menempuh jalan panjang sebelum dia bisa mendapatkan harta karun yang hebat itu. Tetapi ketika dia melihat mata Shadow yang lesu, dia merasa sedikit bersalah karena menertawakan kemalangan seseorang, dan dia tetap saja anggotanya sendiri. Dia segera menenangkannya, jangan khawatir, begitu kita mulai melakukan misi, kamu bisa mendapatkan semuanya segera. Percayalah, aku telah melalui semua ini. Dia mengatakan yang sebenarnya dan berbohong pada saat yang sama. Terima kasih. Noah merasa sedikit lebih baik, mendengar Es telah melalui rasa sakit yang sama seperti dirinya. Dia dengan enggan menutup toko harta karun dan, dengan mata penuh harap, membuka toko pengetahuan. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Bagian pengetahuan, pencuri pembunuh. Transformasi tubuh iblis malam, teknik pemurnian tubuh iblis. Persyaratan, garis keturunan iblis malam minimum, kelas 1. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal. Harga, 100 poin rumah. Tanda pisah. Pencuri pembunuh prinsip, teknik kultivasi jiwa. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal. Harga, 1.000 poin rumah. Tanda pisah. Belati bayangan tak berujung hujan, persyaratan seni kultivasi jiwa. Set belati malam tanpa akhir U0026 pencuri assassin principals. House rank yang diperlukan, anggota lama. Harga, 5.000 poin rumah. Tanda pisah. Pencuri assassin penyamaran tak terlihat, seni siluman kultivasi jiwa. Persyaratan, teknik pemurnian tubuh iblis U0026 pencuri assassin principals. House rank yang diperlukan, anggota normal. Harga, 500 poin rumah. Tanda pisah. Langkah jiwa pencuri assassin, gerakan jiwa. Persyaratan keterampilan, pencuri assassin principals. House rank yang diperlukan, anggota normal. Harga, 500 poin rumah. Tanda pisah. Pandangan jiwa pencuri assassin, pengintaian jiwa persyaratan keterampilan. Pencuri assassin principals. House rank yang diperlukan, anggota normal. Harga, 500 poin rumah. Tanda pisah. Catatan, toko akan diperbarui pada peringkat rumah, anggota veteran. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Napas Noah sedikit tidak teratur ketika dia melihat semua teknik dan keterampilan jiwa yang tersedia, terutama teknik pemurnian tubuh pertama itu, yang membuat jantungnya hampir meledak.
Dia tidak pernah berpikir suatu hari dia akan melihat begitu banyak keterampilan jalur jiwa dan teknik penyempurnaan tubuh yang dibuat khusus untuk jenisnya. Ini, apakah semua ini nyata? Suaranya sedikit serak saat dia mengucapkannya. Dia tidak berani mempercayai teknik penyempurnaan tubuh legendaris yang selalu dia inginkan. Tidak, setiap iblis yang diinginkan, akan jatuh dari langit di pangkuannya begitu saja. Jangan hitung ayammu begitu cepat. Meskipun aku dapat meyakinkanmu, semua teknik dan keterampilan itu nyata. Tetapi apakah kamu memenuhi syarat untuk mengolahnya? Sentakan suara ambigu Es membangunkan Noah dari pingsannya. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Es, semua teknik dan keterampilan kultivasi itu selain teknik penyempurnaan terkait dengan jalur jiwa, dan dia adalah seorang kultivator jalur bela diri di tahap inti Sungai Peraki. Ini berarti dia tidak memenuhi syarat untuk mengolah semua teknik dan keterampilan itu. Adapun teknik yang dia kuasai untuk diolah, itu juga karena dia hanya memenuhi persyaratan minimum garis keturunannya. Hal ini membuatnya menyadari betapa tidak penting dan rendahnya dirinya, semua kebanggaan menjadi ras iblis yang unggul langsung hancur dalam sekejap. Mengapa kamu begitu muram dan lesu? Jika Dewi memberimu pilihan ini, maka ini berarti dia juga meninggalkan jalan untukmu. Mengapa kamu tidak membuka bagian terakhir? Es berkata dengan tenang dan percaya diri. Namun sebenarnya dia juga merasa kasihan pada Noah dan bahkan merasa hidupnya terlalu mudah selama ini. Karena sistem tidak pernah memberikan persyaratan apapun padanya, dia dapat mengolah segalanya dan apapun secara langsung. Hal ini membuatnya menyadari betapa hebatnya sistem itu baginya, dan dia merasakan kehangatan di hatinya. Dia bersyukur bahwa sistem itu selalu menoleransinya, bahkan ketika dia mengumpat dan membencinya. Noah juga mendapatkan kembali sedikit harapan dan segera membuka bagian terakhir, atau dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika dia tidak dapat menggunakan semua teknik dan keterampilan jiwa yang hanya ada di halamannya. Karena sudah menjadi pengetahuan umum, jalur kultivasi tidak akan pernah dapat diubah selama orang tersebut membangun fondasinya. Namun Noah masih berharap karena dia berhadapan dengan dewa di sini karena bahkan di masyarakat iblis. Seorang kultivator jiwa jarang dan ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan, terutama ketika teknik dan keterampilan jiwa datang langsung dari dewa. Dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya, bahkan setelah dia mendapatkan teknik penyempurnaan yang selalu dia inginkan. Ini adalah sifat dasar setiap makhluk intelektual. Begitu Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda akan selalu menginginkan lebih dan lebih baik. Es juga sangat memahami cara kerja sistem. Sistem tidak akan memberikan sesuatu yang tidak dapat digunakan. Sama seperti saat pertama kali ia memikirkan koin kehidupan, dan koin itu menyelamatkan hidupnya. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Bagian pil evolusi U0026, pencuri pembunuh. Garis keturunan iblis malam. Harga evolusi kelas 2 legendaris, 1000 poin rumah. Garis keturunan iblis malam. Harga evolusi kelas 3 legendaris, 10.000 poin rumah. Garis keturunan iblis malam. Harga evolusi kelas 4 legendaris, 50.000 poin rumah. Garis keturunan iblis malam. Harga evolusi kelas 5 legendaris, 100.000 poin rumah. Garis keturunan iblis malam. Harga evolusi kelas 6 legendaris, 250.000 poin rumah. Garis keturunan iblis malam. Harga evolusi kelas 7 legendaris, 500.000 poin rumah. Garis keturunan iblis malam. Harga evolusi kelas 8 legendaris, 1 juta poin rumah. Garis keturunan iblis malam. Harga evolusi kelas 9 legendaris, 10 juta poin rumah. Tanda pisah. Pil riset fondasi iblis, 1. Pengenalan yang tersedia, riset fondasi iblis apapun, jiwa atau persyaratan. Anggota normal. Harga, 10.000 poin rumah. Tanda pisah. Catatan, toko akan diperbarui pada peringkat rumah, anggota veteran. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mata Noah tiba-tiba berbinar penuh harapan dan keheranan saat ia melihat satu-satunya pil yang tersedia adalah apa yang paling ia butuhkan. Demikian pula, evolusi garis keturunan juga merupakan anugerah besar baginya. Namun, Es memperhatikan sesuatu yang lain sepenuhnya, jadi, garis keturunan benar-benar memiliki nilai dan sistem juga dapat meningkatkannya. Dia tersentak dari proses berpikirnya mendengar suara Noah yang menyegarkan. Pemimpin,
Anda benar, Dewi benar-benar meninggalkan cara bagi saya untuk berkultivasi di jalur jiwa. Ini hebat, Noah bersukacita dan berseru. Ini terlalu sulit dipercaya karena ini tidak mungkin sejak dahulu kala. Selamat, S benar-benar senang untuk Noah. Sistem membuka antarmuka Noah di panel rumah pencuri. Mari kita lihat apakah ada perbedaan di sini. S mentransmisikan. Sama dengan. Rumah pencuri. Anggota rumah, Noah Knight perempuan. Ras, iblis. Garis keturunan, iblis malam. Garis keturunan kelas 1, dapat ditingkatkan. Genre pencuri, pembunuh pencuri pemula. Peringkat rumah, anggota baru, dapat ditingkatkan. Budidaya bela diri, tahap inti sungai perak dari alam inti sungai Ki. Bakat, rendah dapat ditingkatkan. Tanda pisah. Keterampilan, 0. Tanda pisah. Teknik, 0. Tanda pisah. Poin rumah, 10. Tanda pisah. Tipe toko rumah, pembunuh pencuri. Tanda pisah. Berikan misi, edit. Berikan hukuman, edit. Sama dengan. Saya dapat melihat keterampilan dan kemajuan tekniknya, yang akan diterimanya dari sistem, dan saya dapat menetapkan misi dan hukumannya sesuai keinginan saya. Ini sungguh luar biasa. S merasa puas dengan fungsi rumah pencuri. Itu memberinya kendali penuh atas anggotanya, dan mereka tidak dapat menyembunyikan apapun darinya. Tepat pada saat ini, ketika dia baru saja menutup panel sistem, panel itu tiba-tiba muncul lagi dan suara sistem berdering. Sama dengan. Misi sampingan telah dikeluarkan. Tanda pisah. Misi sampingan. Misi, tolong keluarkan misi rumah pencuri senilai 100 atau lebih poin rumah. Waktu, 2 jam. Hadiah, pil peremajaan jiwa surgawi, tingkat 1. Hukuman, tidak ada. Sama dengan. S tercengang ketika dia melihat itu adalah sistem fungsi misi baru yang telah dibuka setelah peningkatannya. Dia tidak berpikir dia akan melihatnya bekerja begitu cepat, dan itu jauh lebih nyaman daripada misi-misi sulit itu. Tidak ada hukuman jika aku tidak menyelesaikannya, tetapi pil peremajaan jiwa surgawi ini terlalu bagus untuk dilepaskan. Aku juga hanya membutuhkan pil ini untuk menyembuhkan jiwaku sepenuhnya. Itu juga akan membantu, krisis keuangan, Noah, 2 burung dengan 1 batu. Noah kini terdiam setelah ia menata pikirannya, tetapi apapun yang terjadi, jantungnya masih berdebar kencang setelah memikirkan apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Ia masih berpikir bahwa semua ini hanyalah mimpi yang mustahil dan takut untuk terbangun dari mimpi itu. Tetapi semuanya terasa nyata, pikirnya, akhirnya aku bisa membalaskan dendam keluarga dan sukuku setelah bertahun-tahun berpura-pura. Ironisnya, kesempatan ini diberikan kepadaku oleh manusia yang tampak lemah ini. Aku hanya perlu mengumpulkan poin keluarga sekarang, dan aku dapat membeli semua teknik dan harta karun yang kuat itu dari Dewi, tetapi kapan aku akan mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkannya? Misi-misi ini mungkin datang dari Dewi sejak saat itu, tetapi mengapa ada misi dari pemimpin juga? Bisakah dia juga memberikan misi, seperti Dewi? Yah, itu mungkin salah satu hak istimewa yang diberikan kepadanya oleh Dewi karena dia adalah pemimpinnya. Sementara Noah tenggelam dalam pikirannya, S akan mengerjakan misi sampingannya. Sama dengan. Misi sampingan telah dikeluarkan. Tanda pisah. Misi sampingan. Misi, harap keluarkan misi rumah pencuri senilai 100 atau lebih poin rumah. Waktu, 2 jam. Hadiah, pil peremajaan jiwa surgawi, tingkat 1. Hukuman, tidak ada. Sama dengan. Pertama-tama aku butuh poin rumah. S memutuskan dan menyampaikan keinginannya. Sistem buka toko daur ulang. S memiliki terlalu banyak harta tak berguna yang hanya tergeletak di ruang pencurinya, memakan tempat yang besar, dan mengumpulkan debu, seperti senjata, kontrak budak, pil level rendah, cincin penyimpanan terkunci, teknik dan keterampilan, material level rendah, batu ki level rendah. Dia selalu ingin menyingkirkannya, tetapi setiap kali dia memikirkan betapa banyak kesulitan yang dia alami dalam mengumpulkannya, dia selalu ragu-ragu. Tetapi sekarang setelah dia memiliki toko daur ulang rumah pencuri ini, dia dapat mengubahnya menjadi poin rumah. Dia cukup puas dengan itu, bahkan jika dia tidak mendapatkan poin pencuri untuk itu. Sama dengan. Toko daur ulang, perbendaharaan, ruang pencuri hidup.
Silakan pilih. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Kesadaran S tiba-tiba memasuki ruang pencurinya setelah itu, jadi, aku bisa memilih seperti ini dengan cukup nyaman. S tidak menunda dan berkata, ambil setiap batu ki di bawah level menengah, setiap kontrak budak, semua pil itu, dan material yang tidak dapat diubah menjadi EXP atau SP, semua senjata di bawah 7 bintang, ambil juga setiap cincin penyimpanan dengan tanda ki di atasnya. Aku tidak akan membuang-buang TP untuk membukanya. Itu tidak sepadan. S dengan senang hati menyaksikan semua hal yang tidak berguna itu lenyap satu demi satu, dan ruang penyimpanannya yang sempit tiba-tiba menjadi sangat kosong. Sekarang hanya ada tumpukan kecil cincin penyimpanan yang tidak terkunci, 15 gunung batu ki level menengah, level tinggi, dan level puncak, beberapa pil dan material yang dapat berubah menjadi SP atau EXP, tidak ada yang lain. Sekarang, dengan semua harta karun dari tanah rendah itu hilang, aku bisa mengisinya dengan harta karun dari benua iblis yang perkasa. S mengangguk puas, itu saja, mengubah semua yang dipilih menjadi poin rumah. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Menghitung, mengubah, tanda pisah. Semua harta karun yang dipilih telah diubah menjadi poin rumah. Ubah poin rumah, 10. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S hampir tersedak napasnya ketika dia melihat, 10, dia tidak berani mempercayainya dan dengan cepat bertanya, sistem apa-apaan, setelah aku hampir mengosongkan semua ruang pencuriku, kamu hanya memberiku 10 poin rumah. Semua harta karun yang dikonversi host terlalu rendah peringkatnya dan sistem hanya memberikan jumlah yang adil untuk semuanya. S tidak memiliki cara untuk membalas karena sistem mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia masih merasakan sakit yang luar biasa di hatinya karena ada ratusan juta batu ki tingkat rendah dan pecahan dan jika dia memberikannya ke beberapa kerajaan miskin, mereka bisa menjadi kekuatan kelas 1 seperti kerajaan Leap. Tapi dia hanya mendapat 10 poin rumah untuk jumlah kekayaan itu. Dia tentu akan merasakan sakitnya. Baiklah, buka platform pertukaran poin rumah. Aku tidak akan menggunakan toko daur ulang itu lagi, tidak akan pernah. S bersumpah dengan cemas bahwa dia tidak dapat mengambil kembali anak panah yang sudah ditembakkan. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Platform pertukaran poin rumah. Nilai tukar, 10 poin pencuri sama dengan 1 poin rumah. Silakan pilih jumlah poin pencuri, garis bawah garis bawah garis bawah. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S mempertimbangkannya karena dia kehabisan TP, dan dia masih perlu membeli beberapa barang dari toko sistem sebelum dia bisa meninggalkan tempat ini. Lebih jauh lagi, nilai tukar untuk TP dan HP terlalu tidak adil. Sembunyikan 20.000 TP menjadi HP. Perintah S. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. 20.000 TP telah berhasil diubah menjadi 2.000 HP, 1. Tanda pisah. Poin rumah, 2010. Tanda pisah. Poin pencuri, 1.668.400. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Sistem buka antarmuka buat misi rumah pencuri. S cepat-cepat memberi perintah, tidak membuang waktu lagi. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Misi pemimpin rumah. Buat misi untuk semua rumah. Buat misi untuk anggota terpilih. Tanda pisah. Silakan pilih satu opsi. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Buka bagian kedua, perintah S. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Buat misi untuk anggota terpilih. Anggota rumah, sepertiga. Tulis misi. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S membuka bagian tulis misi dengan rasa ingin tahu. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Pembuatan misi pemimpin rumah pencuri. Misi, garis bawah garis bawah garis bawah. Hadiah, garis bawah garis bawah garis bawah. Waktu, garis bawah garis bawah garis bawah. Hukuman, garis bawah garis bawah garis bawah. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Mari kita lihat misi apa yang harus kuberikan. S merenung. Dia tidak ingin memberikan misi yang terlalu mudah atau terlalu sulit, jadi dia berpikir sejenak sebelum tiba-tiba memikirkan misi yang cocok untuk situasi ini. S dengan cepat mulai berbicara tentang misi seperti apa yang ingin dia berikan dalam benaknya, dan sistem mengisi kekosongan itu untuknya. Setelah dia menyelesaikan isi misi, sistem akan mengevaluasi hadiah dalam HP, setelah itu dia hanya dapat meningkatkannya tetapi tidak mengurangi atau menambahkan sesuatu yang lebih.
seperti dia dapat membeli sesuatu dari Thief Assassin Shop dan menaruhnya sebagai hadiah di tempat HP atau melakukan keduanya. Itu pilihannya. Dia tidak dapat menggunakan harta karun toko-toko itu untuk dirinya sendiri. Itu sangat mengecewakannya, atau dia ingin membeli Thief Assassin Armor Set itu untuk dirinya sendiri. Bukannya dia tidak akan mengembalikannya di masa depan, karena itu milik Noah. Tetapi sistem tidak membiarkannya berhasil dalam rencananya. Pada akhirnya, akhirnya memutuskan untuk memotivasi Noah untuk misi ini dan membeli sesuatu dari Thief Assassin Shop dan hadiah HP. Dia bukan orang yang pelit, terutama dalam hal membantu orang lain, dan kekuatan Noah akan menjadi kekuatannya di masa depan. Jadi, wajar saja untuk membantunya lebih jauh. Setelah menyelesaikan semuanya, memiliki 1510 HP, sama dengan. Apakah Anda yakin ingin memberikan misi ini kepada anggota baru Noah Knight? Ya, edit lagi. Sama dengan. Memilih, ya, tanpa ragu-ragu. Dia cukup puas dengan kreasinya. Noah berpikir untuk bertanya kepada tentang misi-misi itu dan melihat apakah dia bisa memberinya satu sekarang karena dia sangat menginginkan semua harta karun itu di Thief Assassin Shop. Tapi dia ragu-ragu karena itu akan terlalu banyak. Bagaimanapun, dia baru saja membantunya bergabung dengan tempat Dewi Pencuri ini. Dia tidak ingin memiliki kesan buruk padanya, karena dia telah menyinggungnya sebelumnya. Dia agak tahu bahwa mungkin membiarkannya bergabung dengan rumah pencuri ini karena dia terpojok dan mengambil langkah ini untuk menyelamatkan hidupnya, atau dia mungkin tidak mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan ini. Meskipun dia tahu bukanlah orang jahat, namun, dia telah mengalami sendiri kelicikannya dan kemampuannya untuk bertindak begitu tenang dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia tidak akan pernah melupakan betapa mudahnya dia berbohong, dan bahkan dia tidak bisa membacanya dengan kultivasinya yang kuat. Itulah sebabnya dia ragu untuk mengganggunya lebih jauh, atau bagaimana jika dia memberikan misi yang mustahil atau bahkan hukuman mati. Dia tidak tahu hak istimewa apa yang dimiliki atas dirinya sebagai seorang pemimpin tetapi hanya dengan statusnya sebagai anggota baru, dan melihat semua peringkat di toko seperti anggota normal, anggota lama, anggota luar biasa, dia tahu status bukanlah hal yang bisa diremehkan, dan dia dapat dengan mudah menyingkirkannya bahkan dengan aturan-aturan itu. Meskipun, dia sangat bersyukur. Tapi sama sekali tidak, dia bukan orang bodoh. Dia telah bertahan hidup selama bertahun-tahun di Demon Duke Mansion dan bahkan melayani orang yang memusnahkan seluruh sukunya dan berpura-pura menjadi penyelamatnya selama bertahun-tahun. Orang bisa tahu betapa sabar dan terkendalinya di atas emosi dan pikirannya, tapi masih bisa membodohinya, yang membuatnya takut pada dan bahkan menghormatinya. Aku harus menunggu dan melihat untuk saat ini. Noah memutuskan untuk tetap diam untuk saat ini dan memperbaiki hubungannya dengan Dia bisa tahu bahwa dia mungkin anggota pertama karena juga harus meminta bimbingan setelah dia bergabung, dan ini memberinya sedikit kepercayaan diri untuk memenangkan hatinya. Namun, tepat pada saat ini, suara Dewi bergema di benaknya yang sangat mengejutkannya dan bayangan yang sama muncul di depannya, dan dia berpikir, Dekrit Dewi. Noah telah menamai panel sistem itu Dekrit Dewi. Dia dengan penuh perhatian mendengarkan dan membaca detailnya dengan hormat tanpa melewatkan sepatah kata pun. Garis bawah. Pemimpin rumah pencuri White telah mengeluarkan misi. Tanda pisah. Misi pemimpin rumah pencuri. Misi, melarikan diri dari krisis. Deskripsi, mengawal pemimpin rumah White keluar dari kota iblis laut dengan selamat dan menemukan tempat yang aman. Hadiah, 400 poin rumah, dan teknik transformasi tubuh iblis malam. Waktu, 30 hari. Hukuman, tidak ada misi selama 10 tahun. Garis bawah. 1 poin rumah mata gelap Noah berubah tajam saat dia membaca rincian misi, hadiah, dan hukuman. Terutama hukuman, itu cukup keras, tetapi hadiahnya sama menggodanya. Dia menatap dengan emosi yang rumit. Dia hanya berpikir tentang bagaimana dia harus memperbaiki hubungannya dengan tetapi sepertinya dia tidak perlu melakukan apapun. Menyadari emosi Noah yang rumit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah sedikit sebelum berkata, jangan pedulikan interaksi kita sebelumnya. Aku tidak menaruh dendam padamu, dan kita sekarang adalah rekan. Selain itu, tidakkah kau melihat aturan rumah pencuri? Itu juga berlaku untukku.
S mengatakan kebohongan yang mutlak. Dia seperti gunung yang tak tergoyahkan di rumah pencuri, dan tidak ada yang bisa melawannya jika mereka tidak ingin mati. Dia juga mengerti sekarang mengapa sistem itu mencerca, dia bisa memberikan misi dan tidak merahasiakannya. Mungkin karena ini akan mengintimidasi semua orang dan mengendalikan mereka dengan ketat, sehingga mereka tidak akan pernah berpikir untuk mengkhianatinya. Ini juga akan memberinya kesetiaan dan pengakuan mutlak mereka. Jika ada yang ingin menaikkan peringkat anggota, mereka harus mengandalkan misinya dan berdoa, dia tidak akan menghukum mereka sampai mati dalam misi yang mustahil. Namun S juga menganggapnya sebagai kerugian karena dia tidak bisa mendapatkan poin rumah seperti mereka, dan dia harus mengonversi TP atau harta karunnya untuk mereka, yang menurutnya cukup tidak adil. Itulah sebabnya dia memberitahu Noah, aturan ini berlaku untuknya juga. Dia tidak ingin menanamkan rasa takut di hati anggotanya dan membentuk hubungan tuan pelayan. Dia bukan tipe orang seperti itu. Lebih jauh, dia membenci perbudakan, dan dia tidak akan menjadi diktator hanya karena dia bisa. Dia tidak berpikiran sempit dan selama anggotanya menunjukkan hasil, dia akan bermurah hati kepada mereka. Itu sebabnya dia memberikan hukuman yang begitu keras pada hadiah yang luar biasa. Lebih jauh, sistem telah menghitung waktu yang bisa dia berikan untuk misi ini dan 30 hari adalah waktu maksimal yang bisa dia berikan, atau dia tidak keberatan meluangkan waktu ini selama 60 atau 90 hari. Namun, dia ingin melihat kemampuan Noah, dan dia tahu Noah cukup kuat dan termotivasi untuk berada di rumah pencurinya, jadi dia tidak akan mengambil risiko gagal dalam misi ini. Selain itu, dia tidak akan hanya duduk di sana dan membiarkannya menggendongnya. Dia akan membantu, dan dia masih akan bersiap untuk yang terburuk dan mengandalkan kekuatannya. Terima kasih, pemimpin. Karena kamu menaruh kepercayaan padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Noah berjanji dengan sungguh-sungguh, dengan mata penuh rasa terima kasih. Noah sekarang merasakan kehangatan di hatinya yang dingin setelah bertahun-tahun tanpa ekspresi. Sebelum S berjanji padanya, dia akan memberinya teknik penyempurnaan tubuh, dan Noah tidak pernah mempercayainya. Tapi sekarang dia telah memenuhi janjinya dan bahkan memberinya lebih dari sekadar teknik tubuh belaka. Noah tahu, bahkan dengan nyawanya, dia tidak akan bisa membalas kebaikan S yang luar biasa ini. Noah tiba-tiba berlutut dan menekuk tangannya saat menyentuh tanah. Jika ada iblis di sini, mereka akan terkejut karena ini adalah posisi berlutut yang hanya diperbolehkan untuk Kaisar Iblis. Noah baru saja menempatkan S pada level yang sama dengan penguasa iblis, dan ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah ras iblis bahwa iblis tunduk pada ras lain secara total dan sukarela, apalagi ras seperti manusia. Jika iblis yang sombong itu mengetahui tentang tindakan penghujatan Noah sekarang, dia mungkin akan diburu oleh seluruh ras iblis sampai ke ujung dunia ini. S, di sisi lain, tidak tahu apa yang telah dilakukan Noah, dan dia berkata, "Apa yang kamu lakukan? Bangun, tolong jangan lakukan ini di masa depan. Aku tidak butuh pengabdianmu atau berlutut. Bantu aku dengan kemampuan terbaikmu, itu saja." Dia merasa sangat malu sekarang karena dia tidak pernah merasakan emosi seperti ini dari siapapun. Noah kembali berlutut dan menatap dalam-dalam ke wajah S yang sedikit merah. Dia mengangguk dan berkata dengan suara yang lembut namun serius, "Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik." S mengangguk puas, melihat Noah telah kembali ke dirinya yang normal, dan berkata, "Sekarang, kita harus meninggalkan tempat ini dan jalan terbaik kita hanyalah pintu di belakangmu." S menunjuk ke pintu logam tua itu dengan sedikit ketidakpastian di matanya. Dia tidak percaya diri, tetapi dia tahu pintu ini adalah jalan setapak yang mengarah ke suatu tempat, dia hanya harus membukanya. Sebelumnya, dia tidak akan pernah mempertimbangkan pilihan ini, tetapi setelah mendapatkan teknik Raja Penghapus Kunci, dia yakin dapat membuka susunan kunci itu, yang mungkin merupakan susunan kunci kelas 1. Dia hanya harus mengolah teknik Raja Penghapus Kunci ke lapisan pertama level Master Penghapus Kunci. Dia juga menemukan bahwa teknik ini hanya akan bekerja pada susunan dan formasi jenis kunci, bukan pada penghalang seperti yang ada di luar. Itu benar-benar berbeda dari tangan pembuka harta karun. Itu tidak dapat memanfaatkan kelemahan dalam susunan dan formasi, tetapi teknik ini dapat menghapus kunci apapun tanpa perlu menemukan kelemahan di dalamnya. Namun, Noah tidak mengerti maksud S yang sebenarnya dan berkata, "Ya, pintu ini mengarah ke lorong tepat di luar kota iblis laut."
Itu dibuat khusus untuk leluhurku karena suku kami cukup ahli dalam pembunuhan dan leluhurku bekerja langsung di bawah Duke Iblis Laut pertama dan melakukan pekerjaan kotor mereka. Itulah sebabnya jalan ini dibuat, sehingga mereka dapat dengan mudah datang dan pergi ke dalam kota Iblis Laut dan langsung melaporkannya kepada Duke Iblis. Namun, setelah kematian Duke Iblis Laut pertama, suku kami diusir oleh putranya dan lorong ini juga kehilangan maknanya. Namun, putra Duke tidak mengetahuinya, dan leluhurku merahasiakannya sejak dia mengusir mereka. Namun, mereka juga tidak pernah menggunakannya untuk melawan keluarga Duke Iblis Laut, sehingga seiring berjalannya waktu, jalur ini hilang dalam sejarah, dan hanya kepala suku kami yang mengetahuinya. Namun, kami kehilangan kunci pintu ini 2 generasi lalu dalam pertarungan dengan suku lain. Sekarang jalur ini hanya bisa menjadi tempat persembunyian kami sampai Duke Iblis menonaktifkan susunannya. Es mendengarkan cerita Noah dengan saksama, karena sudah waktunya dia mendengar tentang suku iblis dan subspesies Noah. Namun, Es bisa merasakan kebencian yang mendalam dari suara Noah dan fluktuasi jiwanya saat dia berbicara tentang sukunya dan Duke Iblis Laut. Dia tahu mungkin ada kebencian yang mendalam antara Noah dan Duke Iblis Laut. Bagaimanapun, dia hanya mengatakannya sendiri, jalur ini hanya diketahui oleh kepala sukunya dan yang berarti dia memiliki hubungan dengan kepala suku dan orang yang dekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu mengapa kamu bekerja untuk itu, kepala penjaga? Apakah sukumu menyetujuinya? Mata Noah berubah dingin saat dia menjawab dengan kebencian yang luar biasa dalam suaranya, suku saya dimusnahkan oleh suku lain 50 tahun yang lalu. Semua orang meninggal, orang tua saya, keluarga, dan anggota suku saya. Warden Chane menyelamatkan saya saat itu, dan saya melayaninya sejak saat itu, jadi saya bisa membalas dendam untuk suku saya. Namun setelah beberapa tahun, suku lain juga mencabut akar suku yang sama yang menghancurkan suku iblis malam kami. Saya cukup kecewa dan merasa makna keberadaan saya telah dilucuti setelah mendengar berita itu. Namun Warden Chane seperti ayah kedua bagi saya, jadi saya memutuskan untuk membalasnya atas semua yang telah dia lakukan untuk saya sepanjang hidup saya. Namun, segera saya menemukan jurnal tersembunyi yang ditulis oleh Warden Chane sendiri, dan setelah membacanya, saya menemukan kebenaran di balik semua suku yang hancur itu. Itu semua dilakukan atas perintah Ocean Demon Duke Mansion. Mereka telah melakukannya selama bertahun-tahun setelah Livy mewarisi posisi kepala suku iblis laut gelap dan gelar Demon Duke. Livy akan mencabut akar suku iblis manapun yang dianggapnya tidak berguna atau tidak layak untuk ada di kadipatennya. Dia menggunakan suku lain untuk melakukan pekerjaan kotor ini, dan Warden Chane adalah juru bicaranya dalam semua pembantaian ini. Suku lain juga menargetkan suku kami atas perintah Livy, dan Warden Chane juga hadir hari itu. Chane hanya berpura-pura, sehingga dia bisa menjadikanku pelayannya yang setia, dan dia berhasil dalam rencananya. Jika bajingan itu tidak memiliki kebiasaan menulis semua perbuatan yang telah dilakukannya, seperti beberapa petualangan yang mulia, aku akan tetap menjadi jalang yang setia kepada Algojo sukuku. Namun, aku tetap berpura-pura setia bahkan setelah mengetahui kebenaran dan menunggu waktu yang tepat, sehingga aku bisa menghancurkan Livy dan Chane dalam satu gerakan. Tapi aku terlalu naif dan sangat meremehkan keduanya, terutama Livy. Orang itu adalah seorang jenius yang mengerikan, sama seperti ayahnya. Balas dendam hanyalah khayalanku di hadapannya karena suku Night Demonku hanya dapat maju ke Golden River Core Stage, sedangkan suku Dark Ocean Demon dapat maju hingga ke puncak Kisol Realm. Es mendengarkan cerita Noah dan hatinya sedingin es pada akhirnya. Dia tidak percaya kesabaran dan keteguhan wanita ini untuk bekerja di bawah Algojo sukunya selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa tidak membandingkan dirinya dengan wanita itu. Ketika Dulce menghancurkan kampung halamannya, dia hampir menjadi gila karena kebencian dan dendam. Namun Noah terus bertahan dan menunggu hari ketika dia bisa memenangkan semuanya. Namun Livy terlalu berhati-hati dengan apapun yang dia lakukan, dan dia terlalu kuat untuk dilawan Noah. Dia hanya hidup dalam delusi, tetapi dia tidak pernah menyerah. Jika dia tidak mempercayainya sepenuhnya setelah dia bergabung dengan Thief House, dan dia menunjukkan kebaikan yang tulus padanya, dia tidak akan pernah menceritakan kepadanya tentang dirinya dan rahasia terbesar yang dia simpan sendiri selama bertahun-tahun. Noah pernah merasa lega setelah memberitahu Es tentang rahasia yang dia simpan selama bertahun-tahun ini. Jangan khawatir sekarang setelah kamu bergabung dengan Thief House. Kamu bisa membalas dendam segera, dan aku akan membantumu.
Es berjanji dengan sungguh-sungguh. Dia pernah mengalami hal serupa, dan dia tahu betapa menyakitkannya hidup di bawah langit yang sama dengan musuhmu, yang tidak bisa disentuh. Tidak, aku ingin melakukannya sendiri. Aku akan memusnahkan seluruh suku iblis lautan gelap di depan Levi sebelum membunuhnya. Noah dengan cepat menolak niat baik Es dan membalas dengan niat membunuh. Es hanya terkekeh dingin dan membalas, kenapa kita harus membunuh mereka? Jangan lupa aku pencuri, dan sekarang kau juga. Seorang pencuri membalas dendam dengan cara yang berbeda. Bayangkan jika kau mencuri seluruh kekayaan suku iblis lautan gelap dan kemudian meninggalkan namamu dengan arogan, apa yang akan dirasakan oleh Adipati Iblis Levi dan akibatnya. Mata Noah menyipit saat mendengar pertanyaan Es. Dia bahkan tidak mempertimbangkan pilihan ini, tetapi sekarang setelah Es mengajukan pertanyaan ini, dia tiba-tiba memikirkannya. Dia akan dibenci oleh seluruh sukunya dan mungkin akan mencabut gelar Adipati Iblis dan statusnya yang kuat dan menghukum ayahnya. Noah bergumam dingin, dengan sedikit kegembiraan. Kau sendiri yang mengatakannya. Itu akan jauh lebih buruk daripada membunuhnya. Dia mungkin bunuh diri atau berubah menjadi orang gila total. Es tidak bisa tidak mengingat wajah Dulce yang bengkok yang dipenuhi dengan kegilaan dan keputusasaan dan merasakan kepuasan yang mendalam. Noah juga merasa ini adalah ide yang lebih baik daripada membunuh Levi dan membiarkannya pergi dengan mudah. Adegan Es mengambil papan nama muncul di benaknya. Noah melirik Es dengan sedikit kekaguman. Di matanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Pemimpin, tolong ajari aku cara mencuri." Dia bisa tahu dari tindakan Es sebelumnya mengambil kayu pohon beringin penjebak jiwa bahwa dia sangat ahli dalam hal ini, dan itulah sebabnya Dewi Pencuri memilihnya juga. Karena aku sekarang seorang pencuri, aku harus bertindak dan berpikir seperti pencuri. Jangan khawatir, tapi ini belum waktunya. Pertama-tama kita harus meninggalkan tempat ini. Kita tidak bisa melawan Demon Duke Levi sekarang. Tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa kita akan kembali. Es menyatakan dengan percaya diri. Kalau begitu, aku akan mengikuti pengaturan pemimpin. Noah mengangguk dengan sedikit pemahaman di matanya. Dia juga tahu ini belum waktunya dan begitu dia mendapatkan semua teknik dan keterampilan jiwa itu di toko pembunuh pencuri, tidak akan terlambat untuk balas dendamnya yang manis. Beri aku beberapa jam, dan aku akan menunjukkan kepadamu keterampilan pertama dan penting dari seorang pencuri. Kata Es sambil duduk bersila dan menutup matanya. Mata Noah berbinar karena kebingungan, tetapi dia tidak mengganggu Es, karena dia tampak cukup percaya diri sebelum dia menutup matanya. Dia juga ingin melihat apa yang akan dia lakukan dan ini juga akan memberinya kesempatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Es tentu saja akan menyembuhkan jiwanya dengan hadiah yang baru saja diterimanya setelah menyelesaikan misi sampingan, dan setelah itu, dia akan meningkatkan keterampilannya, sehingga dia bisa melarikan diri dari tempat ini dengan aman. Sama dengan misi sampingan. Misi, harap keluarkan misi rumah pencuri senilai 100 atau lebih poin rumah. Status, selesai. Hadiah, 1 pil peremajaan jiwa surgawi, kelas 1 telah dipindahkan ke ruang pencuri yang masih hidup. Sama dengan. Es tidak menunda. Dia mengirimkan inderanya ke ruang pencuri dan melihat pil ungu yang hampir transparan dengan lingkaran emas telah muncul. Dia tahu ini adalah pil peremajaan jiwa surgawi yang baru saja diperolehnya. Ini pertama kalinya aku meminum pil alkimia tipe jiwa. Es bersemangat karena dia akan dapat sepenuhnya menyembuhkan inti jiwanya dengan pil ini dan menjadi utuh kembali. Dengan sebuah pikiran, pil ungu seukuran kuku jari itu muncul di mulutnya dan langsung berubah menjadi kabut ungu yang langsung menyebar ke kepalanya. Es merasa seperti angin dingin baru saja memasuki pikirannya, dan perasaan ini cukup menyegarkan. Namun, sesaat kemudian, rasa dingin ini berubah menjadi rasa sakit yang hebat seperti ribuan jarum baru saja menusuk otaknya. Wajah Es menjadi pucat dan urat-urat tebal berdenyut muncul di dahinya. Dia tidak pernah mengira efek obat ini akan begitu kuat dan menyakitkan. Dibandingkan dengan titik-titik jiwa, ini adalah siksaan murni. Namun dia bertahan dengan gigi terkatup dan dengan tenang mengamati inti jiwa yang pulih sedikit demi sedikit. Setelah 1 jam pengalaman yang menyakitkan, Es basah kuyup oleh keringat dan napasnya sedikit tergesa-gesa. Noah juga memperhatikan perubahan ini pada Es dan menjadi agak khawatir, tetapi dia tidak mengganggunya dan hanya mengamati. Dia bisa tahu bahwa dia menggunakan pil,
dan itu hanya akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya jika dia ikut campur. Pada saat ini, bagian terakhir dari inti jiwa oranye menjadi lengkap dan sejumlah besar ki jiwa angin dilepaskan pada saat berikutnya. Es tiba-tiba merasakan semua rasa sakit yang baru saja dialaminya memudar dan sensasi hangat membasahi seluruh jiwa sejatinya seperti gelombang pasang, hampir membuatnya mengerang. Jiwa sejatinya yang retak secara brutal mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan di bawah ki jiwa oranye. Es tidak tahu betapa beruntungnya dia memiliki inti jiwa yang menyatukan jiwa sejatinya atau tanpanya, dia akan mati dengan jiwa yang rusak seperti ini, sejak lama. Saat jiwa sejatinya diperbaiki oleh inti jiwa oranye mengembang 2 kali lipat. Sebelumnya, itu seperti kacang polong kecil yang berputar-putar di tengah jiwa sejatinya, tetapi sekarang seperti kelereng yang berapi-api. Selain itu, dia juga bisa merasakan jiwa sejati ini menjadi lebih kokoh dan lebih kuat. Apakah ini efek dari teknik jiwa angin hitam yang lengkap? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal karena dia tidak menyadarinya sebelumnya, ketika inti jiwanya menjadi tahap 3 karena cederanya. Dia hanya mengira itu akan tetap sama, tetapi tampaknya dia telah sangat meremehkan kehebatan teknik pencuri surga. Tepat pada saat ini, Es merasakan sesuatu yang sangat berbeda dan ajaib untuk pertama kalinya setelah transformasi inti jiwa selesai. Dia merasa seperti dia bisa menggunakan ki jiwanya seefektif dan sebanyak ki bela dirinya. Ini adalah harmoni antara tubuh dan jiwa yang baru saja dirasakan tuan rumah. Setelah kultivasi bela diri dan kultivasi jiwa tuan rumah menjadi sama dan selaras, tuan rumah tidak perlu khawatir tentang penggunaan atau penarikan terlalu banyak ki jiwa lagi. Selama tuan rumah memiliki ki bela diri atau ki jiwa, Anda tidak akan merasa lelah atau penarikan berlebihan lagi. Suara sistem yang tiba-tiba dan informasi yang mengejutkan membingungkan Es, hanya suara inilah yang mengandung sedikit keceriaan. Tetapi Es tidak fokus pada ini karena berita ini membuatnya gembira karena dia selalu gelisah setiap kali dia menggunakan ki jiwanya terlalu banyak karena fisiknya sangat membebani. Nah, ini yang saya sebut keuntungan sejati. Es sangat puas dengan perkembangan baru ini, dan dia bahkan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Namun, tidak terlalu percaya diri. Sistem, buka toko pil. Es tidak lupa bahwa dia masih terjebak di sarang musuh, dan dia tidak bisa menjadi terlalu santai atau ceroboh, atau dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia kalah lagi, seperti yang terjadi dengan Gordon. Sama dengan pil yang tersedia, pil penyembuhan kelas 1, harga, 1000 TP, per pil, tanda pisah, pil pemulihan ki surga kelas 1, harga, 500 TP, per pil, tanda pisah, pil wawasan kelas rendah, deskripsi, langsung menaikkan kemahiran keterampilan apapun dengan satu tahap. 10 pil tersedia, harga, 5000 TP, per pil. Tanda pisah, pil EXP, pil bela diri pencuri surga kelas rendah. 1 pil sama dengan 10.000 EXP. 5 pil tersedia, harga, 150 TP, per pil. Tanda pisah, pil EXP, pil bela diri pencuri surga kelas menengah. 1 pil sama dengan 50.000 EXP. 5 pil tersedia, harga, 10.000 TP, per pil. Sama dengan. Es tercengang melihat perubahan besar dalam deskripsi pil pencuri surgawi dan dengan cepat memahami apa yang menyebabkan perubahan ini. Pil ini adalah pasangan untuk membantuku menerobos hambatan apapun yang kutemui dalam kultivasiku, tetapi sekarang karena aku tidak dapat menemukan hambatan apapun yang membuat pil ini tidak berguna, pil ini malah berubah menjadi pil EXP. Yah, bukannya aku mengeluh, hanya saja jika aku bisa membuka pil jiwa pencuri surga juga, hidupku akan jauh lebih mudah. Namun demikian, sekarang aku hanya perlu mengumpulkan poin jiwa karena pil ini akan bertahan untuk sementara waktu. Spekulasi Es tentang pil pencuri surga tepat sekali. Jika dia belum memasuki alam laut surgawi, perubahan ini tidak akan pernah terjadi, tetapi sekarang semuanya telah berubah. Es tidak berkutat pada topik ini lama-lama karena itu menguntungkannya dan dia tidak perlu mencari EXP untuk beberapa waktu lagi dan hanya kekurangan SP yang hilang. Sistem, berapa banyak SP yang akan saya dapatkan untuk material jiwa di ruang pencuri saya? Es tiba-tiba teringat papan nama yang diambil dalam perjalanannya ke sini. Dia hampir melupakannya karena semua kejadian yang tidak terduga. Sekarang, setelah dia benar-benar sembuh dan ancaman Noah juga sudah berlalu,
dia akhirnya bisa fokus untuk meningkatkan kekuatannya. Sama dengan. Sepotong kecil pohon beringin penjebak jiwa, material jiwa, 1000 SP. Sama dengan. S tidak puas dengan harga ini karena potongan kecil ini cukup untuk memengaruhi seorang kultivator alam jiwa, tetapi sistem hanya memberi harga 1000 poin jiwa. Namun, dia tidak membantah karena dia tahu bahwa begitu sistem memberikan harga, harganya tidak akan pernah berubah meskipun dia berlutut dan mulai mengemis. Selain itu, adegan Noah yang dihukum oleh sistem masih terbayang jelas di benaknya, dan dia tidak ingin mengambil risiko. Lupakan saja, aku baru saja melewati 2 tahap sekaligus. Akulah yang terlalu serakah. Aku akan meninggalkan kayu ini untuk saat ini hingga aku mengumpulkan cukup SP untuk tahap berikutnya, renung S. Sistem, aku ingin membeli semua pil pencuri surga dan semua pil wawasan di toko pil. Kata S. Dia bisa saja meninggalkan pil pencuri surga itu di toko sistem, tetapi setelah apa yang terjadi sebelumnya, dia tidak akan melakukannya. Selain itu, dia memiliki TP cadangan, jadi tidak masalah untuk membeli semuanya. Sama dengan. Pil wawasan kelas rendah, 10. Deskripsi, langsung meningkatkan semua kemahiran keterampilan 1 tingkat. Harga, total 50.000 TP. Tanda pisah. Pil EXP, pil bela diri pencuri surga kelas rendah, 5. Harga, total 750 TP. Tanda pisah. Pil EXP, pil bela diri pencuri surga kelas menengah, 5. Harga, total 50.000 TP. Tanda pisah. Harga akhir, 100.750 TP. Pembelian berhasil. Semua pil telah dikirim ke ruang pencuri. Tanda pisah. Poin pencuri, 1.567.650. Sama dengan. S dengan cepat melihat ke dalam ruang pencurinya dan seperti yang dia duga, ada 20 pil baru seperti marmer berkilau yang tersusun rapi dalam 5,10 secara terpisah. Kelompok 10 pil bundar itu berwarna putih kristal sepenuhnya dengan rona emas yang mengelilinginya seperti keramat emas. Ini adalah set pil wawasan. Sedangkan 2 kelompok pil kristal bundar lainnya, semuanya berwarna hitam pekat. Tidak seorang pun dapat membedakan antara pil pencuri surga tingkat rendah dan tingkat menengah. Namun, S dapat membedakan kelompok mana yang mana karena ia dapat merasakan kepadatan ki surgawi di dalamnya sejelas siang hari. S, biarkan pil pencuri surga itu dan fokus pada pil wawasan putih. Pil-pil ini adalah alasan utamanya untuk membuka toko pil. Sistem, bagaimana aku harus meningkatkan level keterampilan dengan pil wawasan ini? Tanya S. Pemilik hanya perlu mengonsumsi pil wawasan dan mengedarkan keterampilan tertentu yang ingin ditingkatkan oleh pemilik. Namun perlu diingat, pemilik hanya dapat menggunakan 1 pil wawasan pada 1 keterampilan sekali, pil itu tidak akan bekerja terus-menerus. Aku tahu akan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan jika aku dapat meningkatkan 1 keterampilanku untuk mencapai puncak dalam sekali jalan. Namun 1 level juga cukup, terutama dalam kondisi seperti ini. Karena aku hanya dapat menggunakan pil ini 1 kali pada 1 keterampilan, aku tidak boleh menyia-nyiakannya pada keterampilan yang dapat kutingkatkan sendiri. Ini bukanlah pertanyaan yang sulit bagi S. Ia dengan cepat memilih keterampilan yang sangat ia butuhkan untuk bertahan hidup di benua iblis yang perkasa dan lolos dari kesulitan ini. Keterampilan pertama yang ia pilih tentu saja adalah seni siluman tanpa hati. Meskipun dia yakin bisa meningkatkannya sendiri. Tapi dia tidak punya waktu. Dia dengan cepat mengonsumsi 1 pil wawasan dan merasakan pikirannya menjadi sangat jernih, dan dia dengan cepat mengedarkan ki-nya sesuai dengan seni siluman tanpa hati. Dalam beberapa menit, dia memahami jumlah bentuk kedua dari seni kultivasi ini, siluman tanpa nadi. Noah, yang sedang sibuk menyembuhkan luka-luka yang didapatnya dari sistem, tiba-tiba membuka matanya dengan ngeri. Karena dia tiba-tiba merasakan aura S benar-benar lenyap. Kemana dia pergi? Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja dalam sekejap? Noah panik karena S terlalu penting baginya dan jika sesuatu terjadi padanya, dia mungkin kehilangan segalanya. Tepat saat dia akan mencari kemana-mana, S dengan cepat muncul lagi tepat di tempatnya, dan dia masih duduk di sana dengan damai. Apakah itu keterampilan siluman? Mata Noah langsung menyipit. Dia sangat sensitif terhadap seni siluman karena spesiesnya yang unik. Dia mampu sepenuhnya menghapus jejaknya, bahkan di bawah indera bela diriku.
Keterampilan siluman ini bahkan lebih kuat dari siluman bawaanku. Itu pasti keterampilan yang datang dari Dewi. Noah merenung dengan heran. Itulah satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkannya, dan dia bahkan termotivasi untuk mendapatkan semua keterampilan itu di tokonya. Karena Es baik-baik saja, dia berhenti mengkhawatirkannya dan kembali fokus pada penyembuhan. Es tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia sangat asyik dengan perasaan tercerahkan yang luar biasa ini. Dengan setiap momen yang berlalu, pemahamannya tentang siluman tanpa denyut nadi tumbuh pesat. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya mengeluarkan pencerahannya, dan dia tercengang karena dia telah menguasai sepenuhnya Pulse Celestial dalam sekali jalan. Dia tidak berani mempercayainya dan melirik panel skillnya dan melihat. Sama dengan. Skill, 7. Hairless Steel Art, Breathless Steel, Perfection, Pulseless Steel, Perfection, Hairless Steel, None. Sama dengan. Pil ini sungguh ajaib, dan ini hanya pil tingkat rendah. Es sangat gembira hanya dengan memikirkan semua pil yang akan dia dapatkan di masa depan. Namun, yang tidak dia ketahui adalah pil ini hanya cukup untuk meningkatkan skillnya hanya satu level. Sederhananya, Pulse Celestial-nya seharusnya hanya berada pada level rendah setelah meminum pil ini, tetapi entah bagaimana, dia mencapai kesempurnaan. Dia tidak tahu ini, dan sistem juga tidak menjernihkan kesalahpahamannya. Berikutnya adalah mata yang menghancurkan jiwa. Aku membutuhkannya untuk melihat setidaknya simbol rune tingkat 1. Jika ini sebelumnya, dia tidak akan berani mengambil langkah ini karena terlalu berbahaya untuk meningkatkan keterampilan jiwanya dengan sembarangan. Tetapi setelah keharmonisan jiwa dan tubuhnya, dia yakin dia bisa mengambil sebanyak ini. Tanpa ragu, dia menggunakan pil wawasan lain dan mulai menggunakan mata yang menghancurkan jiwa. Dia kembali asyik dengan perasaan mistis itu dan mendapatkan wawasan tentang mata yang menghancurkan jiwa. Setelah 1 jam, Es tersadar dari efek pil wawasan, tetapi yang membuatnya kecewa, setelah memeriksa status keterampilannya, ketakutannya menjadi kenyataan ketika mata yang menghancurkan jiwa hanya meningkat 1 tahap dari rendah ke tengah tidak mencapai kesempurnaan. Apakah karena aku makan 2 pil berturut-turut dan sekarang efeknya menjadi encer? Tetapi bagaimana ini mungkin? Jika demikian, sistem akan memperingatkanku. Atau efek pil ini bergantung pada standar keterampilan. Es merenungkannya untuk waktu yang lama tetapi pada akhirnya, dia masih belum mendapatkan jawaban yang akurat. Jadi dia menyimpannya kembali di kepalanya dan beralih ke keterampilan berikutnya, yang merupakan Soul Barrier Arts Soul Guardian. Dia telah memperoleh penguasaan tingkat rendah atas keterampilan itu, tetapi setelah insiden dengan Gordon dan hampir terbunuh oleh jimat serangan jiwa, dia tidak berani mengabaikan keterampilan pelindung jiwanya lagi. Es dengan cepat mengonsumsi pil lain dan membacakan penghalang jiwa. Dalam waktu setengah jam, Es meningkatkan penguasaannya atas keterampilan ini dari rendah ke menengah, dan ini membuatnya semakin jelas, pertama kali dia menggunakan pil wawasan sangat berbeda. Sekarang, Es bergerak menuju keterampilan gerakannya, langkah kilat dari seni langkah langit Misperception. Bagaimana dia bisa melupakan keterampilan gerakan penting yang merupakan penyelamat hidup ini? Setelah 1 jam lagi, langkah kilat juga mencapai tingkat menengah dan Es sekarang bisa merasakan bahwa dia mungkin bisa berlari lebih cepat dari seorang penggarap inti sungai emas. Selain keempat skill ini, dia tidak menggunakan pil wawasan lagi pada skill lainnya. Soul Piercing Bullet cukup mudah untuk ditingkatkan, sementara dia tidak dapat menggunakan pil ini pada teknik seperti Dual Shadow Swords karena dianggap sebagai teknik pengembangan senjata. Jadi, Es akhirnya memilih untuk menggunakan 1 pil wawasan lagi pada skill yang sangat baru Lock Eraser King Teknik. Meskipun dia akhirnya dapat mempelajarinya, dia tidak akan mengambil risiko dan menggunakan 1 kesempatan untuk teknik ini sekarang. Es mengambil pil wawasan kelima dan mulai mempelajari level pertama Lock Eraser King Teknik, Lock Eraser Master. Kali ini, dia membutuhkan waktu 6 jam untuk mencapai sarang pemula pertama level Lock Eraser Master. Es merasa cukup senang bahwa dia menggunakan pil wawasan karena jika dia mencoba mempelajarinya secara normal, dia akan membutuhkan waktu setidaknya sebulan penuh minimal. Itu sangat sulit. Es meminum pil wawasan kelima dan mulai mempelajari teknik Raja Penghapus Kunci tingkat pertama, Master Penghapus Kunci. Kali ini, ia membutuhkan waktu lebih dari 6 jam untuk mencapai sarang pemula pertama tingkat Master Penghapus Kunci.
S merasa cukup senang karena ia menggunakan pil wawasan karena jika ia mencoba mempelajarinya secara normal, ia akan membutuhkan waktu setidaknya sebulan penuh minimal. Itu sungguh luar biasa. Meskipun demikian, ia sekarang dapat dengan mudah menghapus susunan, formasi, atau bahkan kunci jimat apapun selama itu adalah tingkat 1 atau lebih rendah. Teknik ini benar-benar luar biasa dan jauh lebih kuat daripada tangan pembuka harta karunnya. Hanya saja, teknik ini hanya dapat digunakan pada simbol rune tipe kunci dan tidak memanfaatkan kelemahan seperti tangan pembuka harta karun, dan itu merupakan kerugian yang jelas. Namun, S tidak terlalu mempermasalahkannya karena ia sekarang adalah seorang perajin rune dan setelah menggunakan 5 pil wawasan, ia merasa bahwa ia dapat mengembangkan keterampilan di atas dasar tangan pembuka harta karun yang dapat memanfaatkan kelemahan dalam struktur simbol rune. Tetapi masih butuh banyak usaha, dan dia juga tidak punya waktu, dia harus meninggalkan tempat terkutuk ini terlebih dahulu. S membuka matanya dan mendapati Noah masih dalam tahap pemulihan dari luka-lukanya, tetapi dia hampir sembuh. Dia senang bahwa sistem tidak menjadi terlalu gila terlalu cepat atau jika sistem memutuskan untuk segera mengakhiri hidup Noah alih-alih kematian yang menyiksa, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Mata Noah terbuka saat dia merasakan tatapan S, dan ketika dia melihat dia terbangun setelah musim kultivasinya yang aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan tidak yakin, "Pemimpin, apakah kamu baik-baik saja?" S bingung karena dia tidak tahu tentang fenomena aneh yang dia sebabkan saat belajar. "Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentangku." Dia tetap menjawab meskipun dia tidak tahu mengapa dia bertanya. "Katakan padaku, bagaimana lukamu? Bisakah kamu menggunakan kekuatanmu? Atau kamu butuh lebih banyak waktu?" Dia sekarang ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin setelah dia meningkatkan keahliannya dan mempelajari Lock Eraser King teknik tingkat pertama Lock Eraser. "Master," tapi Noah masih terluka, jadi dia tidak keberatan menunggunya. Selain itu, dia hampir tidak tahu apa-apa tentang Mighty Demon Continent dan Noah adalah penduduk asli, dan dia mungkin tahu cukup banyak karena dia adalah iblis yang kuat. Dia berencana untuk mempelajari semua itu setelah meninggalkan tempat ini. "Aku baik-baik saja, aku sudah menyembuhkan semua luka parah dan hanya luka kecil yang tersisa. Sambil bergerak, aku bisa menyembuhkannya. Tapi apakah kamu benar-benar punya jalan keluar dari sini?" Noah bertanya dengan nada serius, dengan sedikit harapan dalam suaranya yang merdu. Sudah kubilang aku akan menunjukkan kepadamu keterampilan penting seorang pencuri setelah aku selesai dengan persiapanku. Biarkan aku memenuhi janji itu." S tersenyum ambigu sementara dia berdiri tegak dan bergerak menuju pintu tua yang terkunci. Noah tentu saja ingat apa yang dikatakan S, dan dia tercengang melihat S bergerak menuju pintu yang terkunci. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya, tetapi dia tidak bertanya dan hanya mengamati dengan mata penasaran. Ekspresi S berubah serius saat pupil matanya yang gelap tiba-tiba berubah putih saat dunia di sekitarnya juga berubah. Ini adalah mata yang menghancurkan jiwa pada penguasaan tingkat menengah. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan lagi setelah menggunakan keterampilan jiwa ini, dan dia punya perasaan bahwa dia bisa terus menggunakan keterampilan ini selama 3 atau 4 hari berturut-turut sekarang. Namun, yang membuatnya kecewa, dia tampaknya tidak melihat cacat pada susunan kunci pintunya, yang berarti keterampilan ini tidak cukup kuat. Tetapi dia tidak menggunakannya untuk melihat cacatnya, dia juga tidak membutuhkan cacat itu agar teknik Raja Penghapus Kunci berfungsi. Dia menggunakan mata yang menghancurkan jiwa, jadi dia bisa melihat dengan jelas berapa banyak susunan yang terhubung ke pintu ini. Karena jika ada susunan yang mengkhawatirkan atau susunan penyerang apapun di samping susunan kunci yang melekat padanya, maka dia mungkin akan membuat keributan, dan begitu itu terjadi, semuanya akan berakhir. Adapun mengapa dia tidak menggunakan teknik mata rahasianya saja, itu sederhana, itu juga tidak cukup mendalam, karena dia juga baru berada di level paling awal dari teknik itu. Paling-paling, dia hanya bisa melihat rune hingga tingkat 9 dan itu adalah batasnya. Setidaknya dengan mata yang menghancurkan jiwa, dia bisa melihat pola dan garis besar susunan atau formasi yang samar-samar terukir atau melekat pada pintu ini, bahkan jika mereka masih tersembunyi dengan baik. Pada saat ini, S hanya bisa melihat satu garis besar samar dari satu susunan kecil namun mendalam dan menghela napas lega karena dia tidak perlu khawatir tentang apapun, bahkan jika dia membuat beberapa kesalahan menggunakan teknik barunya untuk pertama kalinya. Master Penghapus Kunci.
S langsung mengaktifkan level pertama Raja Penghapus Kunci sambil dengan hati-hati meletakkan jari telunjuknya pada susunan kunci. Tepat pada saat berikutnya, jari telunjuk S tiba-tiba berkilauan dalam cahaya metalik gelap dan ki seperti merkuri gelap mulai mengalir keluar dari jari metaliknya yang gelap, perlahan mulai menelan susunan kunci seperti memiliki kesadarannya sendiri. S tidak terkejut dengan ki seperti cairan aneh ini karena dia sudah tahu ini yang disebut esensi penghapus dan, dengan level yang lebih tinggi, esensi penghapus ini juga akan menjadi lebih kuat dan melimpah. Namun, esensi penghapus ini hanya dapat bekerja pada simbol rune tipe kunci, tidak ada yang lain, juga tidak dapat melukai siapapun, dan itu sama sekali tidak terlihat oleh mata lain dan hanya S yang bisa melihatnya. Selain itu, esensi penghapus ini hanya dapat dibuat oleh ki kegelapan surgawi. S dengan penuh perhatian memperhatikan dengan matanya yang menggetarkan jiwa, penghapus itu benar-benar menelan seluruh susunan kunci kecil itu, dan dia tercengang sesaat kemudian karena dia bisa merasakan penghapus itu perlahan menghapus simbol-simbol susunan kunci itu. Meskipun dia tahu bagaimana cara kerjanya, tetapi menyaksikannya sendiri tetap merupakan pengalaman yang sangat menakjubkan dan mengejutkan. Setelah semua simbol rune dihapus sepenuhnya oleh penghapus itu, simbol-simbol itu perlahan memudar seolah-olah tidak pernah ada, begitu pula susunan kunci di pintu lama. Bibir S melengkung menjadi senyum puas ketika dia melihat hasil kerja menakjubkan dari teknik barunya. Dengan ini, setidaknya aku tidak perlu khawatir tentang kunci lagi. Noah mengamati S dari belakang dengan saksama. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, tetapi dia hanya berdiri di sana seperti patung sambil meletakkan jarinya di sudut kiri tengah pintu lama selama beberapa saat, tanpa melakukan apapun. Ini jelas membingungkannya karena dia tidak dapat melihat penghapus itu maupun susunan kunci yang diserang dengan pintu itu. Namun, pada saat ini, S akhirnya bergerak dan berbalik dengan seringai misterius di wajah tampannya. Coba buka sekarang, kata S ambigu sambil menyeringai dan bergerak ke samping, jelas jalan bagi Noah. Mata Noah sedikit menyipit ketika dia melihat ekspresi percaya diri S. Dia tidak tahu apa yang sedang dipermainkan S, tetapi dia merasa bahwa kata-kata S memiliki kekuatan magis yang membuatnya ingin mengikuti setiap perintahnya tanpa syarat. Dia menekan perasaan itu lagi, tetapi dia masih bergerak menuju pintu tua itu. Demikian pula, dia ingin melihat apakah perasaan aneh itu diciptakan oleh S, atau apakah itu hanya firasatnya. Noah meletakkan tangan rampingnya di pintu dan sedikit mendorongnya dan matanya melebar karena tidak percaya ketika dia mendengar suara berderit sementara pintu bergerak sedikit dengan tangannya. Yi, kamu, tapi, bagaimana? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap karena tidak percaya dan gembira. Noah tahu sejarah pintu ini dan kunci yang hilang. Tanpa kunci, hampir mustahil untuk membuka pintu ini tanpa kekuatan kasar, tetapi S telah melakukannya hanya dengan sentuhan jarinya. Hehe, jangan terlalu khawatir. Itu salah satu keterampilanku, dan kau tahu dari mana aku mendapatkannya. S secara misterius mengedipkan mata sambil tersenyum. Noah menarik napas dalam-dalam karena dia langsung tahu apa yang tersirat S, dan matanya berbinar karena kegembiraan saat dia berpikir, jadi, ini adalah kekuatan keterampilan yang diberikan oleh Dewi Pencuri, yang harus aku dapatkan semuanya secepat mungkin. Dia bahkan lebih bersemangat untuk mendapatkan keterampilan dan teknik langsungnya di dalam toko pembunuh pencuri. Oke, ayo pergi, aku ingin segera meninggalkan tempat terkutuk ini. S terkekeh dan mendesak Noah untuk segera membuka pintu dan bergerak. Segera, suara Noah dipenuhi kegembiraan saat matanya bersinar kagum pada S. Setelah pintu tua itu terbuka sepenuhnya, sebuah jalan gelap muncul. S segera menghentikan Noah dan mengamati jalan gelap itu dengan matanya yang menggetarkan jiwa dan setelah memastikan tidak ada jebakan atau simbol rahasia tersembunyi lainnya, dia memberi isyarat padanya untuk maju. Setelah berjalan selama setengah jam, S dan Noah mencapai ujung terowongan bawah tanah, dan terowongan itu terhalang oleh dinding yang kokoh. S menggunakan matanya yang menggetarkan jiwanya selama ini sambil dengan hati-hati memeriksa terowongan itu, yang dipenuhi serangga-serangga kecil dan bau lama. Setelah dengan hati-hati memeriksa dinding di depannya, dia yakin ini adalah ujung terowongan ini. Terowongan itu hanya selebar 4 meter dan setinggi 3 meter, cukup untuk 3 atau 4 orang. S tiba-tiba melihat ke dinding atas terowongan ini, dan dia segera menemukan pintu persegi yang tersembunyi dengan cermat. Di atas sana ada pintu tersembunyi. Kurasa itu jalan keluar kita. S memberitahu Noah,
yang juga sedang mencari jalan keluar. Noah terkejut mendengar Es telah menemukan jalan ke depan karena bahkan dia tidak dapat menemukan apapun dengan indera bela dirinya, kemanapun dia menyelidiki. Ini membuatnya semakin yakin bahwa Es jauh lebih misterius daripada yang ditunjukkannya. Es tidak memperhatikan Noah yang bingung dan dengan hati-hati memindai pintu tersembunyi itu. Tepat saat ia berpikir, ia melihat rune kecil membentuk susunan kunci kecil, tetapi yang membuatnya gembira, itu bukanlah susunan tingkat, dan itu hanya dibuat oleh rune fana tingkat 9. Adapun bagaimana ia bisa mengetahui perbedaan tingkat rune, itu sangat sederhana. Selama ia tidak menemukan susunan tingkat, ia dapat melihat simbol rune dan cacatnya, tetapi jika ia menemukan susunan atau formasi tingkat, ia hanya dapat melihat garis samar dan semakin tinggi tingkat rune, semakin samar pula bentuknya. Ia menganggap ia hanya dapat melihat garis samar hingga rune tingkat 3 dan rune tingkat 4 sama sekali tidak akan terlihat olehnya karena matanya yang menggetarkan jiwa hanya dapat melihat cacat pada rune tingkat 1 setelah mencapai penguasaan sempurna. Bisakah kau mengangkatku, jadi aku bisa membuka pintu ini? Es bertanya dengan malu. Ia perlu bersentuhan dengan susunan itu untuk menggunakan keahliannya, dan ia kurang lebih 1 meter untuk mencapai langit-langit terowongan setinggi 3 meter ini. Itulah sebabnya dia tanpa malu bertanya pada Noah yang tingginya 2,3 meter dan dapat dengan mudah menyentuh langit-langit dengan tangannya yang panjang. Yah, apa yang bisa kuharapkan, terowongan ini dibuat untuk iblis-iblis tinggi sejak awal. Es tersenyum kecut. Tentu saja, Noah dengan cepat setuju karena itu mudah baginya, dan dia tidak ragu tentang Es yang membuka pintu tersembunyi, yang bahkan tidak bisa dia lihat. Sebuah pilar gelap tiba-tiba muncul tepat di bawah kaki Es dan perlahan mengangkatnya hingga dia mencapai langit-langit. Es mendecak lidahnya dengan heran dan merenung, jadi, ini adalah penalaran elemen dari kultivator inti Sungai Qi di mana seseorang mulai menghubungkan dan mengendalikan elemen di sekitarnya, bukan hanya elemen bawaan di dalam tubuh mereka. Es tidak lagi memperhatikan topik ini dan mengalihkan fokusnya ke langit-langit. Tanpa ragu, dia menempelkan telapak tangannya di dinding saat sebuah rune emas muncul tepat di tengah telapak tangannya. Noah juga memperhatikan gelombang Qi aneh dari telapak tangan Es. Dia menggunakan indera bela dirinya untuk melihat apa yang dilakukan Es tetapi tercengang karena dia tidak dapat melihat melalui keahliannya dan hanya merasakan gelombang Qi aneh, tidak ada yang lain. Klik, sebuah suara renyah kecil terdengar di terowongan yang sunyi saat sebuah pintu kayu berukuran 1 meter kubik muncul tepat di tempat tangan Es diletakkan. Bibir Es terangkat dalam senyum gembira dan tanpa jeda, dia mendorong pintu ke atas dan deritnya terbuka sepenuhnya dan cahaya keemasan bersinar di wajah Es. Haha, kita keluar. Es dengan cepat melompat keluar karena dia tahu tidak ada seorang pun di area radius 500 meter, jadi itu benar-benar aman. Mata Noah juga bersinar dengan ekstasi ketika dia melihat sinar matahari keemasan memasuki terowongan gelap dari pintu yang terbuka. Dia dengan cepat melompat keluar, seperti Es. Es melihat sekeliling, dan dia menyadari mereka berada di padang rumput yang luas dan ketika dia berbalik matanya terpelintir karena dia melihat tembok kota yang megah sejauh 1 mil, dan tembok itu ditutupi oleh kegelapan yang mengerikan. Itu kota iblis laut. Kurasa terowongan yang dibuat untuk leluhurku ini tidak akan sepanjang ini. Suara Noah yang rumit terdengar dengan sedikit kesedihan. Es menyadari perubahan emosi Noah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah sebelum berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, kami akan kembali." Sebelumnya dia dalam keadaan cedera jiwa dan memperhatikan detail-detail kecil, tetapi sekarang dia telah sepenuhnya pulih dan bahkan menjadi lebih kuat. Dia dapat membedakan antara daratan yang lebih rendah dan benua iblis yang perkasa seperti langit dan bumi. Langit keemasan yang gelap saja sudah cukup untuk menunjukkan perbedaan besar antara kepadatan Qi di kedua tempat itu. Dia juga bisa merasakan Qi ini jauh lebih kuat dan memiliki efek aneh pada tubuhnya seolah-olah itu memeliharanya. Es tidak tahu apakah ini karena perbedaan antara benua, atau daratan yang lebih rendah terlalu tandus. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk merenungkan masalah ini karena dia masih berada di pinggiran kota iblis laut, dan dia ingin pergi sejauh mungkin. Jadi, kemana dari sini? Es tidak tahu tentang benua yang sama sekali asing ini tanpa batas atau batas apapun. Noah adalah penduduk asli tempatnya dan dia mengandalkannya untuk menjadi pemandunya untuk sementara waktu sampai dia memahami struktur benua ini. Kita harus pergi ke kota iblis besi suku iblis besi hitam, yang merupakan kota terbesar kedua di Dukedom Iblis Laut. Itu adalah kota terdekat yang bisa kita tuju,
dan jalannya juga relatif aman. Noah menjawab setelah mempertimbangkannya sebentar. Dia tahu Es masih baru di sini, dan dia tidak ingin membahayakan nyawanya, jadi dia memilih jalan yang paling aman. Baiklah, aku yang memimpin jalan. Es tidak peduli apakah itu kota terbesar kedua atau yang pertama atau bahkan ketiga, selama dia bisa menemukan tempat di mana dia bisa mengumpulkan informasi dan tetap aman sampai dia memahami situasi yang sebenarnya. Noah juga tidak menunda dan melesat ke arah Iron Demon City, yang berada di barat daya Ocean Demon City. Dia juga tidak ingin tinggal lebih dekat ke kota ini, tempat musuh terbesarnya tinggal dan berkuasa. Ini bukan kecepatan tertinggimu, kan? Pada saat ini, suara Es yang bingung memasuki telinga Noah dan matanya menyipit ketika dia melihat Es dengan acuh tak acuh bergerak bahu-membahu dengannya dan menatapnya dengan bingung. Aku hanya khawatir kamu tertinggal, jadi aku mengendalikan kecepatanku. Noah membalas dengan sedikit keterkejutan dalam suaranya. Meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, dia masih menggunakan 40% dari kehebatannya dan menggunakan keterampilan gerakan rahasia sukunya. Sebelumnya di kota iblis laut saat mereka melarikan diri, dia hanya menggunakan 10% dari kecepatannya dan saat itu Es dapat mengimbanginya. Sekarang, dia hanya ingin menguji apakah Es dapat mengimbanginya dengan kecepatan ini, dan kemudian dia akan mengurangi kecepatannya sedikit, tetapi sepertinya dia telah sangat meremehkan Es. Jangan pedulikan aku. Aku ingin melihat kecepatan penuhmu. Es hanya tersenyum, dengan sedikit provokasi di mata biru gelapnya. Dia ingin menguji langkah petir tingkat menengahnya dan Noah adalah lawan yang sempurna karena dia adalah seorang kultivator inti sungai perak dan juga iblis. Dia awalnya lebih kuat dari seorang kultivator manusia karena tubuh iblisnya yang unggul. Terserah kau. Noah mendengus lembut. Dia dapat dengan mudah membedakan provokasi dalam ekspresi Es dan sifat iblisnya yang menggeliat. Meskipun dia tahu Es memiliki keterampilan dari seorang dewa, dia masih lebih lemah darinya dalam kultivasi, dan dia sangat percaya diri dengan kecepatannya, yang bahkan dapat membuat kecepatan seorang kultivator inti sungai emas tidak berguna. Seperti bayangan gelap, Noah benar-benar menghilang dari pandangan Es, meskipun dia agak terkejut dengan kecepatannya. Namun, Es hanya terkekeh sesaat kemudian, dan kemudian seperti sambaran petir gelap dia mengejar Noah, tetapi tidak ada suara. Sekarang dia bisa memadukan elemen petirnya dengan kecepatan gerakannya, yang membuatnya lebih cepat, dan petir keputusasaannya secara alami tidak bersuara, yang sempurna untuk seorang pencuri. Noah tidak menggunakan silumannya, jadi Es bisa melihatnya dan bahkan jika dia menggunakannya, Es dapat dengan mudah mendeteksinya setelah kemajuan besarnya dalam kultivasi jiwa. Dia berbalik untuk melihat ekspresi terkejut Es, tetapi dialah yang tercengang karena Es lagi-lagi berada di sampingnya dan, dengan senyum acuh tak acuh, bergerak bahu-membahu dengannya. Aku kalah, kata Noah dengan sedikit ketidakberdayaan, sementara mata gelapnya dipenuhi dengan keinginan untuk semua barang di toko rumah pencuri itu. Jangan khawatir, aku juga menggunakan kekuatan penuhku untuk mengimbangimu. Es mencoba untuk bersikap rendah hati. Noah hanya mendengus pelan karena dia tahu Es berbohong putih hanya dengan melihat ekspresi acuh tak acuhnya Es dan Noah bergerak terlalu cepat untuk dilihat oleh mata normal. Orang hanya bisa melihat dua bayangan kabur dengan sangat sulit. Keduanya tidak perlu istirahat karena mereka adalah kultivator tingkat tinggi, dan mereka dapat mempertahankan kecepatan seperti ini selama 10 hari atau lebih, dan Es dapat melangkah lebih jauh dengan cadangan ki-nya yang besar. Yang setara dengan kultivator inti sungai emas puncak dan jika cadangan ki jiwanya yang sama ditambahkan ke dalam campuran, maka orang hanya dapat membayangkan seberapa banyak ki yang dimiliki Es. Bahkan Noah terkejut di dalam hatinya setelah melihat Es mengikutinya tanpa berkeringat. Sebelumnya, dia hanya mengira dia menggunakan keterampilan dengan tingkat konsumsi ki yang tinggi, dan dia akan segera lelah. Tetapi dia sekali lagi harus mengevaluasi kembali kekuatan Es, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia benar-benar manusia atau bukan. Mereka berdua melakukan perjalanan langsung selama 2 hari tanpa berhenti untuk beristirahat dan akhirnya mencapai tujuan mereka, kota setan besi dari suku setan besi, yang hanya berada di bawah suku setan laut dan di atas banyak lainnya. Es sangat ingin menjelajahi benua baru ini, yang jauh lebih besar dari benua manusia. Meskipun awalnya dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia berada di benua iblis perkasa. Namun setelah merekrut Noah, dia tidak takut lagi. Dalam 2 hari ini,
dia telah belajar cukup banyak tentang benua iblis perkasa dari Noah dan tercengang setelah mengetahui bahwa benua itu penuh dengan bahaya dan peluang. Di benua iblis perkasa, hiduplah banyak spesies iblis. Beberapa di antaranya cerdas, sementara sebagian besar dari mereka adalah iblis yang tidak punya pikiran yang hanya tahu cara membunuh dan menyebabkan kekacauan dan penderitaan. Jenis-jenis iblis ini dikenal sebagai iblis pemulung, dan mereka tersebar di seluruh benua yang luas ini dan memulung banyak suku yang lemah. Namun hingga hari ini, tidak ada yang berhasil menyingkirkan iblis pemulung ini karena jumlahnya terlalu banyak dan penguasa yang lebih tinggi terlalu malas untuk menghadapinya, dan mereka juga merupakan batu asah terbaik untuk melatih iblis muda. Namun, tidak seorang pun tahu apakah ini satu-satunya alasan mereka dibiarkan hidup atau tidak. Meskipun demikian, benua iblis perkasa terbagi menjadi 8 provinsi besar, 1 zona kerajaan, dan 3 negara terlarang. 7 provinsi tersebut diatur menjadi 2 provinsi luar, 3 provinsi dalam, dan 3 provinsi inti. 8 provinsi ini diperintah oleh 8 Raja Iblis yang merupakan bawahan setia Kaisar Iblis dan juga 8 iblis terkuat di benua ini. Zona kerajaan adalah tempat istana Kaisar Iblis berada dan keluarga iblis kerajaan. Noah memberitahu Es bahwa zona kerajaan ini dikelilingi oleh tembok-tembok yang menjulang tinggi dan dilindungi oleh formasi yang kuat dan para ahli iblis. Itu adalah benteng terkuat dan tak tertembus dari ras iblis dan tak seorang pun dapat memasuki zona ini tanpa perintah khusus dari zona kerajaan, bahkan Raja Iblis. Mengenai 3 negara terlarang, iblis lokal seperti Noah hanya tahu bahwa itu adalah 3 pulau misterius yang dekat dengan utara benua iblis yang perkasa. Mengenai mengapa mereka disebut negara terlarang, dia tidak tahu, tetapi satu hal yang jelas, mereka secara langsung dikendalikan oleh keluarga iblis kerajaan dan tak seorang pun berani melangkah masuk. Selain benua iblis yang perkasa, Es juga mengetahui bahwa ada lautan tak berujung yang mengelilingi benua itu dan jika ada yang ingin pergi ke benua lain, mereka harus menyeberangi lautan ini. Tetapi itu jauh lebih sulit diucapkan daripada dilakukan karena laut ini terlalu misterius dan berbahaya. Hanya penggarap manifestasi jiwa yang berani menjelajahinya, tetapi bahkan mereka terkadang menghadapi bahaya yang mengancam jiwa di sana. Selain itu, jika ada yang ingin menyeberangi lautan itu, mereka membutuhkan harta karun khusus yang hanya dimiliki oleh iblis tingkat Raja Iblis. Ngomong-ngomong, para iblis mengikuti sistem hierarki kerajaan untuk mendistribusikan pangkat mereka. Namun, pangkat mereka diperoleh berdasarkan kekuatan dan prestasi mereka. Kekuatan datang lebih dulu. Seorang iblis pangkat Raja Iblis dapat memperoleh pangkat tersebut setelah memasuki alam manifestasi jiwa, sementara gelar Adipati Iblis dapat diperoleh setelah melangkah ke alam jiwa dan seterusnya. Ada gelar Adipati Iblis Agung yang persyaratannya tidak diketahui, tetapi tokoh-tokoh semacam ini tinggal di zona kerajaan dan kemudian ada gelar tentara seperti Marsekal Iblis, Jenderal Iblis, dan seterusnya. Namun, mereka tidak seperti manusia ketika seseorang dapat menyebabkan pemberontakan dan memenangkan mahkota. Iblis mengikuti kekuatan, dan selama iblis cukup mampu mengalahkan 8 Raja Iblis, maka seluruh zona kerajaan dan akhirnya Kaisar Iblis dapat menjadi Kaisar Iblis yang baru. Yang benar-benar membingungkan Es adalah, menurut Noah, ke-8 Raja Iblis ini tidak pernah menjadi 9 atau 10. Tetapi orang yang waras dapat mengatakan bahwa tidak mungkin hanya memiliki 8 ahli manifestasi jiwa setelah bertahun-tahun. Ini berarti kekuatan benua iblis yang perkasa itu terlalu dalam dan tersembunyi dengan baik. Es harus mengevaluasi ulang pemahamannya tentang benua ini, dan dia sangat yakin bahwa dia saat ini berada di wilayah hegemoni kedua dunia ini, jadi dia sebaiknya tidak bertindak sembarangan atau mungkin ada ribuan Gordon yang menunggunya kali ini. Dia sekarang juga tahu bahwa mereka berada di provinsi bagian dalam kelima dan terakhir dari benua iblis yang perkasa, bernama Provinsi Pedang Perkasa. Itu berada di bawah kekuasaan Raja Iblis Pedang, juga kepala suku penguasa provinsi ini, Iblis Pedang Hitam. Sekarang, Es juga mengerti mengapa semua orang tercengang melihatnya muncul tiba-tiba karena dia berada tepat di ujung provinsi dalam dan menurut Noah tidak ada ras lain yang pernah menyusup lebih dari 2 provinsi luar sebelumnya dan Es mungkin orang pertama yang melintasi 4 provinsi tanpa tertangkap. Itu semua karena setiap batas dibuat dengan formasi yang sangat kuat dan hanya iblis yang bisa melintasinya tanpa khawatir akan bahaya apapun dan jika bahkan iblis berani mencoba melintasinya tanpa persiapan, maka dia juga akan kehilangan nyawanya. Selain formasi ini, ada juga cara lain yang tidak diketahui yang dapat dengan mudah menyelinapkan tikus dari ras lain,
dan itu sangat efektif. Orang hanya bisa membayangkan setelah melihat isi iblis yang perkasa tetap tidak dapat ditembus hingga hari ini. Informasi serius ini juga membuat Es merinding, dan dia tahu, tinggalnya di benua ini tidak akan begitu aman. Selain semua ini, Es juga mengetahui bahwa Duke Iblis Laut hanyalah salah satu dari 6 karakter tingkat adipati di bawah Raja Iblis Pedang, dan Kadipaten suku Iblis Laut Gelap hanya berada di peringkat kelima di antara 6 kadipaten. Adapun suku Iblis Besi ini, pemimpinnya adalah seorang Demon Marquess dan sangat setia kepada Demon Duke Livy. Namun, Es tiba-tiba menemukan masalah besar setelah dia mengamati gerbang kota raksasa Iron Demon City. Dia hanya melihat iblis keluar masuk, tidak ada ras lain sama sekali. Meskipun Es memiliki 100 Face Deception Mask, dia tidak yakin apakah itu bisa menyelesaikan masalah Demon Horn dan tingginya yang tidak normal. Terlebih lagi, dia dan Noah sekarang sama-sama buron, dan Demon Duke Livy mungkin akan mencarinya di sini atau bahkan memasang hadiah untuk kepala mereka setelah tidak menemukan mereka di kotanya. Dia terlalu akrab dengan prosedur ini dan di sini jika dia sedikit saja ceroboh, dia akan hancur bahkan sebelum dia menyadarinya. Es berencana untuk sepenuhnya membiasakan diri dengan ras iblis dan cara mereka, tidak akan terlambat untuk memulai. Nona Noah, bisakah Anda memberitahu saya apakah Demon Duke Livy pernah melihat wajah Anda? Es bertanya kepada Noah, yang juga dengan serius mengamati pintu-pintu kota. Dia juga memiliki pikiran yang sama dengan Es. Tidak, tapi suku kami terlalu mudah dikenali karena tanduk dan mata kami yang unik. Jika seseorang mencari kami, mereka dapat dengan mudah menemukanku. Noah menggelengkan kepalanya dengan sedih. Wajah Es juga jatuh ketika dia mendengar ini. Dia tidak pernah berpikir akan sangat merepotkan untuk menyamar sebagai iblis, atau iblis untuk menyamar sebagai iblis lain. Mereka terlalu unik dan tidak seperti manusia. Bisakah kau menangkap iblis dengan perawakan yang sama sepertiku? Atau tidak harus persis sepertiku, cukup dekat saja sudah cukup. Aku ingin mencoba sesuatu sebelum kita mengambil langkah lebih jauh. Es menghela nafas dan pertama-tama memutuskan untuk melihat apakah dia bisa menggunakan topeng penyamarannya untuk menjadi iblis. Karena penampilannya semakin jelas karena menurut Noah, tidak ada jenis iblis yang tidak bertanduk. Hal ini membuat Es semakin tidak berdaya. Noah tidak tahu apa yang direncanakan Es, tetapi setelah bepergian bersamanya selama 3 hari, dia tahu bahwa Es memiliki rencana yang misterius, dan dia tidak akan meragukannya lagi. Saat itu sudah larut malam, jadi mudah saja bagi Noah untuk menculik iblis yang sendirian yang masih dalam tahap sungai kosong dan konstitusinya juga tidak jauh berbeda dengan Asa. Sementara Noah ingin menculik iblis, Es juga memikirkan berbagai cara untuk memasuki kota iblis besi jika topengnya tidak berfungsi atau jika berhasil, bagaimana dia bisa membawa Noah masuk bersamanya. Karena dia bisa melihat keamanan di sekitar gerbang kota tidak main-main dan iblis-iblis itu memindai semua orang dan semua barang dengan harta karun yang kuat dan tidak yakin apakah topengnya bisa menipu mereka atau tidak. Es harus mengakui satu hal, iblis-iblis itu benar-benar tahu cara menarik perhatian. Mereka memiliki kereta besar yang ditarik oleh binatang iblis yang ganas dan kuat. Dia bisa mengatakan bahwa semua binatang itu sudah jinak, dan sepertinya penjinakan binatang buas tidak sebaru di tanah yang lebih rendah, atau itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia tidak bisa tidak memikirkan telur binatang buas di ruang pencurinya dan teknik organisasi pemanggil binatang yang dia curi dan semua cincin penyimpanan harta karun yang ada di dalamnya yang dia dapatkan dari Gordon setelah menipunya. Es masih belum sempat membacanya sekilas, tetapi dia tidak terburu-buru dan cincin-cincin itu juga tidak memiliki tanda ki karena Gordon memberikannya kepada Es dalam keadaan tidak terkunci, jadi dia bisa melihat niat baiknya. Aku harus mencoba menetaskan telur-telur binatang buas itu saat aku punya kesempatan dan menata ulang harta karun itu di semua cincin penyimpanan itu, renung Es. Es tersadar dari lamunannya saat dia merasakan tanda jiwa Noah bergerak ke arahnya dengan tanda jiwa lain yang tidak dikenalnya. Setelah inti jiwanya mengembang, indranya menjadi lebih tajam, dan sekarang dia dapat dengan mudah melihat melalui seorang kultivator inti sungai perak hanya dengan indera jiwa bawaannya. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis saat dia bergumam, jadi, dia benar-benar menemukannya. Saat itu sudah larut malam, jadi mudah bagi Noah untuk menculik iblis sendirian dengan kehebatannya. Dia segera mencapai tempat Es bersembunyi dan tercengang saat dia melihat Es sudah menunggunya dengan senyum penuh arti di wajahnya. Dengan ketidakpastian bersinar di matanya yang gelap,
dia melemparkan iblis yang tidak sadarkan diri ke tanah berlumpur seperti boneka kain. Es dengan hati-hati mengamati iblis yang tidak sadarkan diri itu, yang masih dalam tahap sungai kosong, dan sosoknya tidak jauh berbeda darinya. Tingginya 2,1 meter dengan tubuh kencang dan kulit perak gelap, sepasang tanduk putih kecil di dahinya, dan dua taring panjang yang tajam terlihat melalui bibirnya yang ungu. Itu tampak seperti laki-laki manusia rata-rata. Iblis macam apa dia? Es bertanya dengan rasa ingin tahu. Iblis besi perak dewasa. Aku menemukannya tidak terlalu jauh, tinggal dari sini. Dia mungkin sedang berburu. Adalah hal yang umum bagi iblis yang lemah untuk berburu untuk mencari nafkah. Hanya iblis yang berbakat yang dapat memasuki suatu kekuatan kolosal, dan yang ini sepertinya sama sekali tidak seperti bakat. Noah menjelaskan dengan sedikit jijik saat dia melihat iblis besi perak yang tidak sadarkan diri itu. Es mengernyit sedikit. Ia pernah mendengar tentang perlakuan semacam ini dari Noah, dan ia tahu ini adalah praktik umum di benua iblis yang perkasa. Tidak hanya di sini, bahkan pada manusia. Praktik ini normal. Namun di sini, praktik ini berada di tingkat yang lebih tinggi karena iblis-iblis yang tidak berbakat seperti ini dibenci oleh orang tua mereka sendiri dan diusir dari rumah mereka. Meskipun beberapa manusia dapat melakukan hal yang kejam seperti ini kepada anak-anak mereka, hal itu cukup langka, karena bahkan seekor harimau tidak memakan anaknya sendiri. Namun di sini, hal itu bukanlah hal yang baru atau tidak biasa, dan iblis-iblis yang tidak berbakat ini juga menerima nasib mereka apa adanya. Mereka mati di alam liar atau karena usia tua di suatu tempat. Ini adalah cerita yang sama untuk suku-suku dengan potensi tingkat rendah, mereka yang hanya dapat mencapai alam pembangunan fondasi dalam hidup mereka ditinggalkan di alam liar untuk mati. Sementara mereka yang dapat mencapai puncak alam sungai menjadi pelayan suku-suku besar ini. Hanya iblis alam inti sungai yang dapat memiliki status terhormat di sini, dan hanya suku dengan potensi tingkat alam inti sungai yang cukup memenuhi syarat untuk mendapatkan status bangsawan atau memperjuangkannya. Es juga merasa cukup terganggu, tetapi dia tahu setiap ras memiliki kepercayaan dan adat istiadat mereka sendiri dan ini adalah ras yang bernama iblis, jadi apa yang bisa dia harapkan dari mereka? Meskipun demikian, mungkin karena adat istiadat dan kepercayaan inilah mereka begitu kuat dan bersatu melawan ras lain. Es menatap iblis besi perak yang tak sadarkan diri dan berjongkok dengan satu lutut sambil meletakkan tangannya di dahi iblis itu. Penyelidikan jiwa. Dia langsung melakukan penyelidikan jiwa pada iblis besi itu. Es ingin menyelidiki ingatan iblis-iblis ini sejak dia datang ke sini, tetapi dia tidak memiliki kesempatan dan Noah tidak mungkin melakukannya. Sekarang setelah dia mendapatkan kesempatan itu, dia tentu tidak akan melewatkannya. Aliran besar pecahan ingatan memasuki pikirannya dan semuanya adalah pengalaman hidup iblis ini. Mata Noah langsung menyipit ketika dia merasakan fluktuasi ki aneh dari tangan es yang diletakkan di dahi iblis besi perak itu. Ki macam apa ini dan mengapa aku merasa takut karenanya? Noah merenung dengan tatapan serius di matanya. Dia merasa es tidak dapat dipahami semakin dia mengenalnya dan dia merasa sangat senang bahwa dia bergabung dengan pihaknya atau jika dia adalah musuhnya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia akan menghadapinya. Noah sekarang telah sepenuh hati menerima es sebagai pemimpinnya, dan dia telah mendapatkannya sendiri, tanpa sepengetahuannya. Dalam beberapa menit, es telah mendapatkan semua kenangan lebih dari 100 tahun tentang iblis besi ini di kepalanya dan bahkan memprosesnya sambil menyimpan yang penting dan membuang yang tidak penting. Bahkan dia terkejut dengan kecepatannya sendiri, dan dia akhirnya merasa itu sepadan untuk menciptakan lautan Ki dan memasuki wilayah lautan Ki. Es mengetahui bahwa nama Iron Demon ini adalah Pablo Silver Iron, dan dia adalah warga dan anggota suku dari ras Dark Iron Demon. Namun potensinya rendah karena dia baru bisa mencapai tahap sungai kosong setelah 120 tahun dan dianggap sampah oleh keluarganya sendiri dan diusir dari rumah tangganya sendiri beberapa tahun yang lalu. Karena malu dan marah, dia meninggalkan kota Iron Demon dan tinggal di hutan yang tidak jauh dari kota Iron Demon dan hanya kembali beberapa tahun sekali untuk menjual tanaman herbal atau bahan binatang iblis yang dia temukan di alam liar dan membeli beberapa barang yang diperlukan sebelum meninggalkan kota lagi. Selain itu, dia bukan satu-satunya gelandangan di sekitar sini, dan ada ratusan orang lagi yang hidup seperti dia dengan cara yang sama. Es bahkan merasa sedih untuk iblis malang ini. Dia hidup seperti gelandangan meskipun keluarganya adalah salah satu keluarga pendiri kota Iron Demon, tetapi mereka tetap tidak ingin mempertahankannya.
Bahkan orang tua dan saudara kandungnya sendiri membencinya karena bakatnya yang rendah. Es mendesah sambil meratap, sungguh ras yang kejam. Es tidak memikirkannya karena itu bukan masalahnya dan mengeluarkan topeng tipuan 100 wajah. Ini, mata Noah berbinar karena penasaran saat dia melihat topeng punggung tanpa wajah dengan permata di atasnya di tangan Es. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Es mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanan, di samping token perekrutan rumah pencuri, dan dia sama sekali tidak bisa melihat melalui topeng ini. Itu mainan. Lihat saja, Es terkekeh misterius. Dia mengarahkan permata memori putih ke wajah Pablo dan memerintahkan, "Sistem, selamatkan muka 6." Permata memori putih itu berkilauan saat perlahan memindai wajah dan sosok Pablo. Sama dengan. Wajah 6 telah berhasil direkam dalam permata memori. Sama dengan. Mata Es tiba-tiba bersinar dengan kegembiraan karena sebelumnya dia pikir ini mungkin tidak berhasil pada iblis, tetapi ternyata berhasil pada akhirnya dan ini hanyalah berita bagus baginya. Noah juga tercengang setelah melihat cahaya putih misterius itu perlahan-lahan menyinari seluruh tubuh Pablo dan kemudian menghilang sesaat kemudian. Es, tanpa menunggu lebih lama lagi, mengenakan topeng tipuan 100 wajah dan berkata, "Sistem, aktifkan wajah 6 dengan kultivasi yang sama dengan pemilik wajah." Di mata Noah yang tercengang sekaligus heran, seluruh sosok Es berubah saat tingginya yang 1,9 meter mulai meningkat hingga mencapai 2,1 meter sama seperti Pablo dan kulit putih pucatnya menjadi perak gelap karena ditempa dengan besi perak. Rambut belakang Es yang panjang dan halus juga menjadi putih keperakan sementara mata manusianya sepenuhnya berubah menjadi bola mata perak dan hal yang paling mengejutkan adalah ia menumbuhkan sepasang tanduk putih kecil yang tajam di dahinya dan 2 gigi taring yang tajam muncul dari kedua sudut bibirnya. Aura Es juga berubah, dan dia memancarkan aura alam sungai Ki kosong dari sungai berukuran besar. Bentuk dengan 7 batu tulis fondasi. Kamu. Mata Noah dipenuhi dengan kengerian saat dia melihat 2 setan besi perak. Jangan khawatir, ini aku. Ini adalah efek dari mainanku. Suara Es juga sedikit serak saat dia tersenyum sambil menunjukkan deretan gigi tajam.